Wanita miskin ini hidup sendiri di pinggir hutan. Tapi siapa sangka pertemuannya dengan seekor ular raksasa mengubah nasibnya selamanya. Langit di atas hutan larangan tampak seperti memar yang membengkak. Ungu gelap bercampur abu-abu pekat, menandakan badai besar akan segera datang. Di perbatasan antara kerimbunan pohon-pohon raksasa yang angker dan hamparan ladang desa yang tandus, berdiri sebuah gubuk yang lebih pantas disebut kandang ternak daripada rumah manusia. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan rayap, berlubang di sana-sini sehingga angin malam bisa luasa masuk menampar siapapun yang ada di dalamnya. Atapnya hanya tumpukan daun rumbia kering yang sudah bocor di banyak titik. Di sanalah Laras tinggal. Sendirian. Laras, wanita muda berusia 20 tahunan itu, sedang sibuk mengikat tumpukan kayu bakar dengan tali serat pisang. Tangannya yang kurus namun cekatan bergerak cepat, mengabaikan rasa perih dari goresan duri yang ia dapatkan saat mencari kayu tadi siang. Kulitnya sawo matang, sedikit kusam karena debu dan kurang gizi, namun di balik kotoran yang menempel di wajahnya, tersimpan garis kecantikan alami yang tegas, alis tebal, hidung mancung, dan sepasang mata bulat berwarna coklat terang yang memancarkan kesedihan purba. "Cukup untuk satu ikat besar," gumamnya pelan. Suaranya parau, tenggorokannya kering. Sejak pagi, belum ada sebutir nasi pun yang masuk ke perutnya. Ia hanya meminum air hujan yang ditampungnya di tempayan retak di pojok gubuk. Hari ini, ia harus berhasil menjual kayu bakar ini ke pasar desa. Jika tidak, ia mungkin akan mati kelaparan sebelum badai malam ini usai. Laras mengangkat ikatan kayu itu ke punggungnya. Beratnya bukan main, membuat tulang punggungnya berderit protes. Kakinya yang telanjang, penuh kapalan dan luka kecil, menapak mantap di tanah berlumpur. Ia melangkah meninggalkan perlindungan hutan yang sunyi, menuju desa Karangmojo, tempat di mana manusia tinggal, sekaligus tempat di mana neraka dunianya berada. Desa Karangmojo sedang ramai. Pasar sore itu dipenuhi aroma yang menyiksa perut Laras. Bau ikan asin yang digoreng, aroma manis kue putu, dan gurihnya sate ayam yang dibakar di pinggir jalan. Laras menelan ludah, mencoba menulikan telinga dari cacing-cacing di perutnya yang berteriak minta diisi. Setiap langkah Laras memasuki area pasar seolah membelah keramaian. Orang-orang yang tadinya tertawa dan menawar barang dagangan, mendadak diam begitu melihat sosoknya. Tatapan mereka berubah, dari ramah menjadi jijik, takut, dan benci. "Lihat, si anak sial turun gunung," bisik seorang ibu-ibu penjual sayur, sengaja mengeraskan suaranya agar Laras mendengar. "Hih, baunya seperti bau bangkai hutan. Jangan dekat-dekat, nanti daganganmu tidak laku terkena sialnya," sahut pedagang lain sambil meludah ke tanah. Laras menundukkan kepala. Ia sudah kenyang dengan hinaan itu sejak kecil. Sejak orang tuanya meninggal dimakan wabah aneh 10 tahun lalu, warga desa mencapnya sebagai pembawa kutukan. Mereka mengusirnya ke pinggir hutan larangan, berharap ia dimangsa binatang buas. Tapi Laras bertahan hidup, dan ketangguhannya itu justru semakin membuat warga membencinya. Tujuannya hanya satu, toko kelontong Juragan Jarwo. Juragan Jarwo adalah orang terkaya di desa, sekaligus satu-satunya penampung kayu bakar dalam jumlah besar. Pria parubaya itu duduk di kursi goyang di depan tokonya. Perut buncitnya menyembul dari balik baju surjan sutra yang mahal. Jari-jarinya penuh cincin batu akik yang berkilauan tertimpa cahaya lampu minyak. Laras meletakkan ikatan kayu bakarnya di depan toko dengan hati-hati. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu memberanikan diri menatap Juragan Jarwo. "Permisi, Juragan." Suara Laras bergetar pelan. "Saya membawa kayu bakar. Kualitas terbaik. Kayu jati tua yang tumbang karena angin, bukan ditebang sembarangan. Kering dan tahan lama." Jarwo berhenti mengisap cerutunya. Ia melirik Laras dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang membuat darah Laras mendidih. Asap cerutu dihembuskan tepat ke wajah Laras, membuatnya terbatuk-batuk. "Kau lagi," dengus Jarwo. "Sudah kubilang bulan lalu, aku tidak butuh kayu dari tangan kotormu." "Tapi Juragan, persediaan kayu di gudang Juragan sedang menipis. Saya dengar dari para penebang." Laras mencoba bernegosiasi, rasa lapar memaksanya membuang harga diri. "Saya tidak minta mahal. Cukup 2 liter beras dan sebutir telur. Tolonglah, Juragan. Saya belum makan 2 hari." Jarwo tertawa terbahak-bahak.
Suara tawanya yang menggelegar memancing perhatian orang-orang di pasar. Para anak buah Jarwo ikut terkekeh di belakangnya. Dengar itu? Si pembawa sial ini mengemis. Seru Jarwo pada kerumunan yang mulai menonton. Dia pikir kayu busuk dari pinggir hutan hantu itu pantas ditukar dengan beras Cianjur milikku. Jarwo bangkit dari kursinya dengan susah payah, lalu berjalan mendekati tumpukan kayu yang dibawa Laras. Tanpa peringatan, kaki besarnya menendang ikatan kayu itu sekuat tenaga. Berak! Tali pisang pengikat kayu itu putus. Batang-batang kayu jati yang dikumpulkan Laras dengan susah payah berhamburan ke jalanan yang becek, menggelinding ke kaki orang-orang yang menonton. Beberapa potong bahkan terperosok ke dalam selokan hitam yang bau. Mata Laras memanas. Air mata mendesak ingin keluar. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis di depan mereka. Itu tempat yang pantas untuk barang-barangmu. Di selokan, bentak Jarwo. Kau tahu kenapa desaku sering gagal panen? Kenapa ternak sering mati? Itu karena auramu yang hitam. Kau tinggal di dekat hutan larangan, bergaul dengan setan, lalu datang ke sini menyebarkan penyakit. Saya bukan pembawa sial, juragan. Laras membela diri, suaranya parau menahan tangis. Saya hanya manusia biasa yang ingin bertahan hidup. Pergi. Jarwo meludahi tanah tepat di depan kaki Laras. Atau kusuruh anak buahku menyeretmu kembali ke hutan. Warga desa mulai bersorak. Usir! 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 Sebutir tomat busuk melayang dari kerumunan, mengenai bahu Laras. Pecahannya mengotori satu-satunya kebaya lusuh yang ia miliki. Diikuti oleh lemparan kerikil kecil. Rasa sakit fisik tak seberapa dibandingkan rasa perih yang mengoyak dadanya. Mereka bukan lagi manusia, pikir Laras. Mereka lebih buas daripada serigala hutan. Dengan tangan gemetar, Laras berjongkok. Ia tidak memungut kayunya. Ia tahu kayu itu sudah dianggap sampah. Ia hanya mengambil kembali tali pisang miliknya, satu-satunya benda yang masih bisa ia pakai. Ia berdiri tegak, menatap mata juragan Jarwo untuk sesaat. Ada kilatan aneh di mata Laras, bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan sebuah tatapan dingin yang menusuk, seolah menjanjikan bahwa roda nasib tidak akan selamanya berada di atas. Jarwo sempat tersentak mundur melihat tatapan itu, namun egonya menepis rasa takut sesaat itu. Laras berbalik. Ia berjalan menembus gerimis yang mulai turun, meninggalkan riuh tawa dan caci maki warga desa Karangmojo. Punggungnya basah oleh hujan dan sisa tomat busuk, namun ia tidak menoleh lagi. Perjalanan pulang terasa 10 kali lebih jauh. Hujan turun semakin deras, mengubah jalan setapak menjadi bubur lumpur yang licin. Petir mulai menyambar-nyambar, menerangi langit yang gelap gulita dengan kilatan cahaya putih yang menakutkan. Hutan larangan di hadapannya tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Tubuh Laras menggigil hebat. Rasa lapar yang tadi melilit kini berubah menjadi rasa sakit yang tumpul dan menjalar ke seluruh tubuh. Ia hampir terjatuh beberapa kali, namun ia memaksakan kakinya melangkah. Sesampainya di gubuk reotnya, keadaan tidak jauh lebih baik. Air hujan merembes masuk melalui atap yang bocor, membasahi balai-balai bambu tempatnya tidur. Laras duduk meringkuk di sudut gubuk yang paling kering, memeluk lututnya. Di luar, badai mengamuk. Angin kencang menghantam dinding gubuk hingga berderit ngeri, seolah-olah rumah kecil itu akan roboh kapan saja. Suara guntur menggelegar tepat di atas kepala, membuat tanah bergetar. Laras memejamkan mata, membiarkan air matanya akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Tuhan! Bisiknya lirih di antara isak tangis, suaranya kalah oleh deru angin. Jika memang hidupku hanya untuk dihina, kenapa kau biarkan aku bertahan sampai hari ini? Apa dosaku? Apa salahku? Tidak ada jawaban. Hanya suara alam yang murka. Namun, di tengah gemuruh badai yang memekakan telinga itu, telinga Laras yang tajam menangkap suara lain. Bukan suara guntur, bukan suara angin. Itu suara dentuman keras, seperti benda berat yang jatuh dari langit, diikuti oleh suara desisan yang panjang dan mengerikan, serta patahan dahan pohon besar di area belakang gubuknya, tepat di bibir hutan larangan. Kera-aak, bo-om. Tanah tempat Laras duduk berguncang hebat, menjatuhkan tempayan airnya hingga pecah.
Laras tersentak. Jantungnya berpacu kencang. Rasa takut menyergapnya. Namun rasa penasaran yang aneh menariknya untuk berdiri. Suara itu terdengar seperti rintihan kesakitan. Sesuatu telah jatuh di dekat rumahnya. Sesuatu yang besar. Dengan tangan gemetar, Laras meraih parang tua berkarat di bawah balai-balai bambunya. Ia membuka pintu gubuk yang rapuh, menantang badai yang mengamuk, menatap ke arah kegelapan hutan yang pekat. Ia tidak tahu bahwa di balik tirai hujan itu, takdirnya sedang menunggu. Sebuah pertemuan yang akan membuat Juragan Jarwo dan seluruh warga desa berlutut di kakinya kelak. Angin malam itu bukan lagi sekadar hembusan udara, ia menjelma menjadi tangan-tangan tak kasat mata yang menampar wajah dan mendorong tubuh Laras hingga terhuyung. Di tengah kegelapan yang pekat, satu-satunya penerangan Laras hanyalah kilatan petir yang menyambar setiap beberapa detik, mengubah hutan menjadi siluet hitam putih yang mengerikan. Laras mencengkeram parang berkaratnya erat-erat. Gagang kayu parang itu licin oleh air hujan dan keringat dingin telapak tangannya. Ia tahu, berjalan mendekati sumber suara aneh di pinggir hutan larangan di tengah badai seperti ini adalah tindakan bunuh diri. Warga desa selalu bercerita tentang memedi hutan, macan jadi-jadian, hingga roh jahat yang suka menyesatkan manusia. Namun, suara itu terus memanggilnya. Bukan suara panggilan dalam bahasa manusia, melainkan sebuah getaran aneh yang merambat di tanah, menembus telapak kakinya, dan bergaung di rongga dadanya. Itu adalah suara penderitaan. ASSSSHHH, GRRRHHH. Suara desisan itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat. Kali ini diikuti dengan suara patahan kayu basah yang renyah, seolah ada sesuatu yang sangat berat sedang bergeser. Laras menyibakkan semak belukar berduri di belakang gubuknya. Ia menyipitkan mata, berusaha menembus tirai hujan yang rapat. Di depannya, sekitar 20 meter dari gubuk, sebuah pohon beringin tua, yang usianya mungkin ratusan tahun, telah tumbang. Akarnya yang raksasa tercabut dari tanah, menciptakan lubang menganga yang gelap. Batang pohon yang diameternya sebesar 3 pelukan orang dewasa itu kini tergeletak melintang, menghancurkan vegetasi di sekitarnya. Hanya pohon tumbang, gumam Laras, separuh lega, separuh kecewa. Ia hendak berbalik, berpikir bahwa suara aneh tadi hanyalah gesekan dahan pohon yang patah tertiup angin. Duar. Petir menyambar tepat di atas kepala, sangat dekat hingga Laras bisa mencium bau ozon yang tajam di udara. Kilatan cahaya putih yang menyilaukan itu menerangi area pohon tumbang selama 2 detik penuh. Dan dalam 2 detik itulah, napas Laras tercekat di tenggorokan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, terhimpit di bawah batang pohon beringin raksasa itu, bukanlah tanah kosong. Ada sesuatu yang menggeliat, sesuatu yang bersisik. Sesuatu yang ukurannya tidak masuk akal. Gelap kembali menyelimuti, menyisakan bayangan mengerikan di retina mata Laras. Lututnya lemas seketika. Ia mundur selangkah, kakinya terpleset lumpur, membuatnya jatuh terduduk. Parangnya terlepas dari genggaman. Tidak mungkin. Desisnya gemetar. Itu tidak mungkin ada. Kilatan petir berikutnya datang. Dan kali ini Laras melihatnya dengan jelas. Seekor ular. Bukan ular sawah atau ular kobra biasa yang sering ia lihat. Ini adalah raksasa. Tubuhnya mungkin selebar drum minyak, melilit panjang dan sebagian besar tertimpa batang pohon beringin yang roboh. Sisiknya tidak berwarna hijau atau coklat lumpur, melainkan hitam legam dengan corak keemasan yang berkilauan aneh saat terkena air hujan, seolah-olah tubuhnya terbuat dari logam mulia yang ditempa dalam api neraka. Ular itu terluka parah. Laras bisa melihat luka bakar menganga di bagian punggungnya, tanda hitam hangus yang mengepulkan asap tipis meski diguyur hujan. Rupanya, petir yang menumbangkan pohon itu juga menyambar tubuh sang ular. Darah kental berwarna merah gelap merembes keluar, bercampur dengan lumpur, menciptakan genangan amis di sekitarnya. Makhluk itu menggeliat lemah, berusaha membebaskan diri dari himpitan pohon seberat bertonton itu, tapi tenaganya sudah habis. Setiap gerakan hanya menghasilkan suara kertak tulang yang ngilu dan desisan putus asa. Rasa takut primitif menguasai Laras. Insting bertahannya berteriak, "Lari! Lari sekarang juga sebelum ia melihatmu. Itu monster. Itu siluman yang diceritakan orang-orang tua." Laras merangkak mundur.
Tangannya meraba-raba mencari parangnya di lumpur. Ia harus kembali ke gubuk, mengunci pintu, dan berharap makhluk itu mati sebelum pagi. Atau lebih baik, ia harus lari ke desa. Meskipun warga membencinya, mungkin mereka akan melindunginya dari monster ini. Namun, saat Laras hendak bangkit berdiri, kepala ular raksasa itu terangkat. Gerakannya lambat namun anggun, menyebarkan aura dominasi yang mematikan. Kepala itu sebesar tubuh kerbau muda, dengan rahang yang sanggup menelan Laras bulat-bulat dalam sekali caplok. Dan kemudian, makhluk itu menoleh. Mata mereka bertemu. Laras membeku. Ia menunggu saat di mana ular itu akan membuka mulutnya, memamerkan taring beracun, dan menyerangnya dengan kecepatan kilat. Ia menunggu kematiannya. Tapi serangan itu tidak pernah datang. Mata itu tidak seperti mata reptil yang dingin dan kosong. Bola matanya besar, berwarna kuning keemasan dengan pupil vertikal yang tajam. Namun di dalam warna emas itu, Laras tidak melihat nafsu membunuh. Ia tidak melihat kelaparan. Ia melihat rasa sakit. Ia melihat ketakutan. Ia melihat keputusasaan yang sangat dalam, sejenis keputusasaan yang sangat akrab bagi Laras. Itu adalah tatapan yang sama yang Laras lihat di pantulan cermin setiap pagi. Tatapan makhluk yang terbuang, yang kesakitan, dan sendirian di dunia yang kejam. Ular itu mengeluarkan suara lagi. Bukan desisan ancaman, melainkan suara rendah yang bergetar, sebuah rintihan. Kepala raksasa itu perlahan terkulai jatuh ke tanah. Debumnya memercikan lumpur ke wajah Laras. Ia sudah menyerah. Raja hutan itu pasrah menjemput ajalnya di bawah hujan badai, sendirian, tanpa ada yang peduli. Sesuatu di dalam dada Laras retak. Ingatan tentang kejadian sore tadi di pasar berputar kembali. Wajah angkuh Juragan Jarwo. Ludah warga desa. Rasa sakit saat tomat busuk mengenai tubuhnya. Rasa sepi yang mencekik setiap malam. Mereka memanggilku monster, batin Laras. Mereka memanggilku pembawa sial. Jika aku meninggalkan makhluk ini mati, apa bedanya aku dengan mereka? Rasa takutnya belum hilang, tapi rasa kemanusiaannya, yang ironisnya justru tumbuh subur di tengah perlakuan tidak manusiawi yang ia terima, jauh lebih besar. Tanpa sadar, Laras tidak jadi mengambil parangnya. Ia justru melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Suara Laras tercekat, tenggelam oleh suara guntur. Ia berdehem, mencoba menguatkan suaranya. Kau kesakitan. Pertanyaan bodoh. Tentu saja dia kesakitan. Tapi Laras perlu bicara, untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ular itu tidak bergerak. Hanya kelopak matanya yang berkedip lemah. Ia mengamati Laras mendekat, tapi tidak ada tanda-tanda agresi. Seolah-olah ia tahu bahwa wanita kecil yang basah kuyup ini tidak membawa ancaman. Laras kini berdiri hanya 1 meter dari kepala ular itu. Ia bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tubuh raksasa itu, mengalahkan dinginnya hujan. Bau darah dan bau hutan purba menyeruak masuk ke hidungnya. Dengan tangan gemetar hebat, Laras memberanikan diri. Ia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang kasar perlahan menyentuh moncong ular tersebut. Dingin dan licin. Tapi di bawah sisik itu, Laras merasakan denyut kehidupan yang kuat namun sedang memudar. Kau terjepit, bisik Laras, air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena nasibnya sendiri, tapi karena iba melihat makhluk seindah ini hancur. Bertahanlah, kumohon, bertahanlah. Ular itu mendesis pelan. Lidahnya yang bercabang 2 menjulur keluar sedikit, menyentuh pergelangan tangan Laras dengan lembut, seolah mengecap niat hati wanita itu. Tidak ada bisa, tidak ada gigitan, hanya sentuhan lelah. Laras menatap batang pohon beringin yang menindih tubuh ular itu. Mustahil ia bisa mengangkatnya sendirian. Tapi ia melihat posisi tanah di bawah batang itu gembur dan berlumpur akibat hujan deras. Jika ia bisa menggali tanah di bawahnya, mungkin tekanan pada tubuh ular itu bisa berkurang, dan ia bisa menarik dirinya keluar. Aku akan membantumu, ucap Laras tegas, seolah berjanji pada seorang sahabat lama. Ketakutannya lenyap, digantikan oleh tekad baja. Laras berlari kembali ke gubuknya, bukan untuk sembunyi, tapi untuk mengambil cangkul tua dan sekop kecil yang ia punya.
Malam ini, di tengah badai yang mengamuk, Laras si wanita miskin yang terbuang tidak akan tidur. Ia akan bertarung melawan maut, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk satu-satunya makhluk yang tidak memandangnya dengan tatapan jijik. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana untuk menolong monster ini adalah kunci yang akan membuka pintu takdirnya yang sesungguhnya. Bahwa di balik sisik yang terluka itu, tersimpan kekuatan yang mampu menjungkir balikan dunia. Laras kembali menerjang hujan, cangkul di tangan, siap menggali. Malam itu terasa panjang, seolah waktu menolak untuk berjalan. Di bawah guyuran hujan yang belum mau reda, Laras bertarung melawan lumpur. Cangkul tuanya menghantam tanah di bawah batang pohon beringin berkali-kali. Buk, 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 suara logam tumpul beradu dengan tanah basah yang liat. Otot-otot lengan Laras terasa terbakar. Napasnya memburu. Uap putih keluar dari mulutnya setiap kali ia menghembuskan napas. Lubang yang ia gali sudah cukup dalam, menciptakan celah di bawah batang pohon yang menghimpit tubuh sang ular. Air hujan dan lumpur bercampur dengan darah ular itu, menggenangi lubang galian hingga setinggi betis Laras. Sedikit lagi. Laras menggeram, tenaganya nyaris habis. "Ayo, cobalah bergerak," teriaknya pada ular itu, suaranya bersaing dengan deru angin. Seolah mengerti perintah itu, sang ular raksasa mulai menggeliat. Sisik-sisiknya bergesekan dengan kulit kayu kasar, menimbulkan suara ngilu. Dengan sisa tenaga terakhirnya, makhluk itu menarik tubuh bagian tengahnya yang terjepit. Tanah di bawahnya yang sudah digemburkan Laras memberikan ruang gerak. Sreret. Perlahan tapi pasti, tubuh raksasa itu terbebas. Begitu lepas dari himpitan, ular itu tidak langsung pergi. Tubuhnya yang panjang melata lemah, lalu ambruk melingkar hanya beberapa meter dari tempat Laras berdiri. Napasnya terdengar berat, seperti suara puputan angin di gua yang dalam. Laras melempar cangkulnya dan jatuh berlutut. Ia terengah-engah, menatap makhluk di hadapannya. Kini, tanpa halangan batang pohon, Laras bisa melihat betapa parahnya luka itu. Sambaran petir telah menghanguskan sebagian sisik di punggungnya, menciptakan luka bakar yang lebar dan daging yang melepuh. Bau daging hangus tercium menyengat. Hati Laras teriris. Ia tahu rasanya sakit. Ia tahu rasanya terluka dan tidak ada yang peduli. "Kau tidak bisa tetap di sini," gumam Laras, bicara pada dirinya sendiri. "Hujan ini akan membuat lukamu membusuk." Gubuknya terlalu kecil untuk menampung ular sebesar itu. Tapi ada emperan, teras samping, gubuk yang atapnya agak lebar, biasa ia gunakan untuk menumpuk kayu bakar. Itu satu-satunya tempat yang agak kering. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Laras mendekati kepala ular itu. "Ayo, ikut aku. Di sana lebih hangat." Ajaibnya, ular itu menurut. Ia menyeret tubuhnya yang berat, mengikuti langkah kecil Laras menuju emperan gubuk. Ular itu melingkarkan tubuhnya di atas tumpukan jerami kering yang ditebar Laras, memenuhi hampir seluruh ruang teras itu. Laras bergegas masuk ke dalam gubuk. Ia membongkar satu-satunya peti kayu miliknya. Di sana tersimpan harta paling berharganya, persediaan tanaman obat yang ia kumpulkan berbulan-bulan untuk dijual ke kota, dan sehelai kain jarik batik peninggalan ibunya, satu-satunya kain yang masih utuh dan bagus. Laras menatap kain itu. Kain itu seharusnya ia pakai jika ada acara desa, atau mungkin jika suatu hari ia menikah. Tapi melihat makhluk yang menderita di luar sana, Laras tidak berpikir dua kali. Sreet. Ia merobek kain jarik itu menjadi lembaran-lembaran panjang. Ia lalu menumbuk kunyit, daun binahong, dan beberapa akar-akaran penutup luka dengan cobek batu sampai halus. Laras kembali keluar membawa mangkuk berisi ramuan herbal dan sobekan kain. Ular itu membuka matanya sedikit saat Laras mendekat. Pupil vertikalnya membesar, mengawasi setiap gerakan tangan Laras. "Ini akan sedikit perih," bisik Laras lembut, seolah sedang membujuk anak kecil. "Tahan ya." Dengan hati-hati, Laras melumurkan tumbukan herbal itu ke atas luka bakar di punggung sang ular. "Hahaha, ses. Ular itu tersentak kaget, tubuhnya menegang. Kepalanya terangkat tinggi siap menyerang karena rasa perih yang menyengat. Laras tidak mundur. Ia justru menempelkan keningnya ke sisi leher ular itu yang dingin. Tangannya mengelus sisik di sekitar luka dengan gerakan menenangkan. "Hahaha, tenang, senandung Laras.
Aku tidak menyakitimu. Aku sedang mengobatimu. Seshahaha. Suara Laras yang lembut dan getaran tangannya yang tulus tampaknya meredakan amarah makhluk itu. Ketegangan di tubuh raksasanya perlahan mencair. Kepala besarnya kembali turun, diletakkan di dekat kaki Laras. Ia membiarkan wanita manusia itu membalut lukanya dengan kain batik, melilitkan perban darurat itu mengelilingi tubuh besarnya. Malam itu, Laras tidak tidur di dalam gubuk. Ia duduk bersandar di tiang teras, menjaga pasien barunya, beratapkan rumbia dan ditemani sisa gerimis. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun hidup sendiri di pinggir hutan, Laras tidak merasa takut pada kegelapan malam. Ada raksasa tidur di sebelahnya, dan anehnya, itu membuatnya merasa aman. 3 hari berlalu. Badai sudah lama pergi, digantikan oleh matahari pagi yang hangat menembus celah dedaunan. Namun, ular raksasa itu belum pergi. Laras memberinya nama Baruna. Ia ingat dongeng ibunya tentang Dewa Baruna penguasa samudra, dan sisik ular ini yang berkilauan seperti air terkena matahari membuatnya teringat nama itu. Baruna, makanlah. Laras meletakkan 2 ekor tikus hutan gemuk yang berhasil ia tangkap dengan perangkap sederhananya. Ular itu, Baruna, mengangkat kepalanya. Ia menatap tikus itu, lalu menatap Laras. Dengan gerakan cepat yang tak kasat mata, hap, tikus itu lenyap ditelan. Setelah makan, Baruna biasanya akan menggeser tubuhnya, memberikan ruang bagi Laras untuk duduk di dekatnya. Rutinitas baru terbentuk. Pagi hari Laras akan mencari kayu bakar dan tanaman obat di pinggir hutan. Tidak berani pergi terlalu jauh karena takut meninggalkan Baruna sendirian. Siang hari, ia akan mengganti perban Baruna. Sore hari, ia akan duduk di samping ular raksasa itu, bercerita tentang apa saja. Laras bercerita seolah Baruna adalah manusia. Kau tahu, Baruna, kata Laras sambil menjahit bajunya yang robek, duduk bersila di samping kepala ular itu. Orang-orang bilang aku anak terkutuk karena aku lahir sungsang. Lalu saat orang tuaku mati kena wabah, mereka semakin yakin. Baruna diam, matanya yang emas menatap Laras intens, seolah menyimak setiap kata. Kadang aku berpikir. Suara Laras melirih, matanya menerawang ke arah desa yang terlihat samar di kejauhan. Mungkin mereka benar. Siapa yang mau berteman denganku? Bahkan anjing liar pun melempariku dengan gonggongan jika aku lewat. Laras tersenyum pahit. Cuma kamu yang tidak lari dariku. Lucu, ya? Manusia melempariku batu, tapi monster hutan justru dia mendengarkanku curhat. Tiba-tiba, Baruna menggerakkan kepalanya, menyundul pelan bahu Laras. Sentuhan itu begitu hati-hati, seolah takut menyakiti Laras yang rapuh. Laras tergelak pelan, mengelus moncong dingin itu. Terima kasih sudah mendengarkan, ucapnya tulus. Namun, kedamaian itu terusik di malam keempat. Saat Laras sedang tidur lelap di dalam gubuknya, suara geraman rendah dan langkah kaki berat terdengar di halaman. Laras terbangun, jantungnya berdebar. Dari celah dinding bambu, ia mengintip keluar. 3 ekor babi hutan, celeng, berukuran besar sedang mengendus-endus di sekitar gubuk. Mata mereka merah menyala, taring mereka panjang dan tajam. Mereka mencium bau simpanan ubi Laras di dapur. Salah satu babi hutan itu mulai menyeruduk dinding gubuk Laras. Berak, gubuk itu bergoyang. Laras memekik tertahan, mencari parangnya dengan panik. Babi hutan terkenal ganas dan bisa membunuh manusia jika merasa terganggu. Berak. Serudukan kedua membuat tiang penyangga gubuk retak. Tapi sebelum babi hutan itu menyeruduk untuk ketiga kalinya, sebuah bayangan hitam melesat dari arah emperan samping. Syaha-a-a-a. Desisan yang memekakan telinga memecah keheningan malam. Baruna, yang dikira Laras sedang tidur lelap karena penyembuhan, tiba-tiba menegakkan tubuh bagian depannya. Dalam kegelapan, sisik emasnya memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti dewa kematian yang anggun. Tinggi tubuhnya saat tegak melebihi atap gubuk Laras. Para babi hutan itu mematung. Insting hewan mereka berteriak bahwa mereka sedang berhadapan dengan predator puncak rantai makanan. Baruna tidak menyerang. Ia hanya menatap ketiga babi hutan itu dengan mata kuningnya yang menyala, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, memamerkan deretan taring yang jauh lebih mengerikan daripada milik babi-babi itu.
Ia mengeluarkan suara gemuruh rendah dari dalam dadanya yang membuat tanah bergetar. Tanpa pikir panjang, ketiga babi hutan itu memutar balik dan lari tunggang langgang masuk kembali ke dalam hutan, memeki ketakutan seolah dikejar setan. Keheningan kembali menyelimuti. Laras membuka pintu gubuk dengan gemetar. Ia melihat Baruna masih tegak berdiri, mengawasi arah perginya babi hutan itu, memastikan ancaman benar-benar hilang. Setelah yakin aman, Baruna menoleh ke arah Laras. Tatapannya lembut, seolah bertanya, "Kau tidak apa-apa?" Laras berlari kecil dan memeluk leher bagian bawah ular raksasa itu. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. "Terima kasih, Baruna. Terima kasih," isaknya. Malam itu, Laras menyadari satu hal. Ia tidak lagi sebatang kara. Ia miskin, ia dihina, ia dibuang. Tapi malam ini, ia memiliki sesuatu yang bahkan Juragan Jarwo dengan segala hartanya tidak miliki, seorang pelindung yang setia. Dan tanpa Laras sadari, kebaikan hatinya telah menanam benih keajaiban yang sebentar lagi akan berbuah. Luka di punggung Baruna mulai menutup dengan kecepatan tidak wajar, dan di bawah perban kain jarik itu, sisik-sisiknya mulai memancarkan cahaya samar. Menunggu waktu untuk membalas budi, sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah dinding bambu, jatuh tepat di wajah Laras yang masih terlelap. Ia menggeliat pelan, tangannya secara refleks meraba sisi tempat tidurnya yang kosong, lalu beralih ke lantai tanah di dekat pintu. Kosong. Hening. Mata Laras terbuka lebar. Kantuknya lenyap seketika. Ia bangkit dan berlari keluar menuju emperan gubuk, tempat di mana Baruna biasa melingkarkan tubuh raksasanya selama 3 hari terakhir. "Baruna?" panggilnya. Suaranya sedikit serak. Tidak ada jawaban. Tumpukan jerami yang menjadi alas tidur sang ular sudah dingin. Kain jarik batik ibunya yang digunakan untuk membalut luka Baruna tergeletak rapi di atas tanah, terlipat, meski agak berantakan, seolah sengaja ditinggalkan di sana. Noda darah pada kain itu sudah mengering dan menghitam, namun tidak ada tanda-tanda nanah atau infeksi. Itu berarti lukanya sudah sembuh. Laras berdiri mematung di halaman gubuknya. Hutan di hadapannya tampak hijau dan tenang, menyembunyikan rahasia di balik rimbunnya pepohonan. Rasa kehilangan yang tajam menusuk dadanya, lebih menyakitkan daripada rasa lapar. "Kau sudah pergi," bisik Laras pada angin pagi. "Tentu saja. Kau milik hutan, bukan milik gubuk reot ini." Air mata menggantung di pelupuk matanya, tapi Laras buru-buru menyekanya. Ia tidak boleh cengeng. Setidaknya, temannya itu selamat. Itu sudah cukup. Laras hendak berbalik masuk untuk mengambil keranjang kayu bakarnya, kembali ke rutinitas lamanya yang menyedihkan, ketika matanya menangkap sesuatu yang ganjil di dekat sisa akar pohon beringin yang tumbang. Ada tumpukan sesuatu yang berwarna-warni. Laras mendekat dengan ragu. Matanya membelalak tak percaya. Di sana, tersusun rapi tumpukan buah-buahan segar yang jumlahnya cukup untuk memberinya makan selama seminggu. Ada pisang raja yang kuning ranum, buah delima hutan yang merah merekah, dan beberapa umbi gadung yang sudah bersih dari tanah. Semuanya adalah kualitas terbaik yang sulit ditemukan bahkan di pasar kota. Namun, yang membuat napas Laras tercekat bukanlah buah-buahan itu. Di puncak tumpukan buah tersebut, tergeletak sebuah benda pipih seukuran piring makan. Benda itu berkilauan tertimpa sinar matahari pagi, memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan mata. Laras mengambilnya dengan tangan gemetar. Benda itu berat, dingin, keras. Itu adalah sisik. Sebuah sisik ular yang telah rontok. Namun, teksturnya bukan seperti kerupuk kulit atau plastik. Ini logam. Laras menggigit ujungnya pelan, seperti yang pernah ia lihat dilakukan pedagang di pasar. Giginya ngilu, tapi benda itu tidak penyok sedikit pun. Warnanya kuning pekat dan berkilau indah. Emas. Laras ternganga. Ini adalah emas murni. Satu keping sisik Baruna yang rontok ternyata berubah menjadi lempengan emas padat. Hadiah. Laras menatap hutan lebat di depannya. "Kau membayarku, Baruna?" tanyanya dengan suara bergetar. Senyum tipis merekah di bibirnya. "Dasar ular bodoh. Aku menolongmu ikhlas. Tapi, terima kasih." Otak Laras berputar cepat. Ia tidak mungkin menjual benda ini di desa Karangmojo.
Jika Juragan Jarwo melihatnya memegang emas sebesar piring ini, ia pasti akan dituduh mencuri dan mungkin dibunuh agar emasnya bisa dirampas. Ia harus pergi jauh, ke kota kabupaten. Laras membungkus sisik emas itu dengan kain lusuh berlapis-lapis, lalu menyembunyikannya di dalam kemben, kain penutup dada, di balik kebayanya. Ia mengenakan caping guningnya rendah-rendah, menutupi wajah. Hari itu, Laras tidak mencari kayu bakar. Ia berjalan kaki sejauh 15 km menuju jalan raya, lalu menumpang truk pengangkut pasir menuju pusat kota. Jantungnya berdebar sepanjang perjalanan. Tangannya tak lepas mendekap dadanya, menjaga harta karun di balik bajunya. Toko emas, Sinar Jaya, di pusat kota terlihat megah. Laras sempat diusir oleh satpam karena penampilannya yang kumal. Namun ia bersikeras ingin bertemu pemilik toko. Ketika pemilik toko, seorang pria tua berkacamata tebal, melihat benda yang dikeluarkan Laras di ruang tertutup, matanya nyaris keluar. Ini emas murni, Nona. Dan lihat ukirannya, serat alaminya, ini bukan buatan manusia. Gumam pria tua itu takjub sambil meneliti sisik itu dengan kaca pembesar. 24 karat lebih. Dari mana kau dapatkan ini? Warisan leluhur, jawab Laras singkat, berbohong demi keamanan. Saya hanya ingin menjualnya. Apakah Bapak mau membelinya? Transaksi itu berjalan cepat. Laras keluar dari toko itu dengan perasaan limbung. Di dalam tas kainnya yang jelek, kini tersimpan gepokan uang kertas yang jumlahnya lebih banyak daripada yang bisa dikumpulkan seluruh warga desanya dalam setahun. Laras tidak menghabiskan semuanya. Ia gadis yang bijak. Ia hanya membelanjakan secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Ia mampir ke pasar kota, membeli beras kualitas terbaik, dendeng daging sapi, minyak goreng, sabun wangi, dan beberapa potong baju kain katun yang sederhana namun layak pakai. Ia juga membeli selimut tebal. Saat Laras kembali ke desa Karangmojo, matahari sudah condong ke barat. Ia turun dari delman sewaan di ujung desa. Suasana sore itu langsung berubah tegang. Warga desa yang sedang nongkrong di pos ronda terdiam saat melihat Laras lewat. Biasanya, Laras akan pulang dengan punggung bungkuk memikul kayu, wajah kotor, dan tatapan menunduk. Kali ini, Laras berjalan tegak. Wajahnya bersih. Ia sempat mandi di kamar mandi umum kota. Ia mengenakan kebaya baru berwarna biru muda yang bersih. Di tangannya, ia menenteng 2 tas belanjaan besar yang terlihat penuh. Itu si Laras, bisik seorang warga. Lihat belanjaannya. Itu beras pandan wangi. Baunya sampai sini, sahut yang lain. Dari mana dia dapat uang? Kemarin dia mengemis kayu bakar pada Juragan Jarwo. Laras mendengar bisik-bisik itu, tapi ia tidak peduli. Ia terus berjalan, melewati rumah Juragan Jarwo. Kebetulan, sang juragan sedang berdiri di halaman rumahnya, menghitung ayam bangkoknya. Mata Jarwo menyipit melihat Laras. Ia melihat baju baru itu. Ia melihat tas belanjaan yang menggembung. Dan yang paling membuatnya kesal, ia melihat Laras tersenyum. Bukan senyum mengejek, tapi senyum damai dari seseorang yang perutnya kenyang dan hatinya tenang. "Heh, anak sial!" teriak Jarwo. "Maling di mana kau?" Laras berhenti sejenak. Ia menoleh, menatap Jarwo dengan tenang. "Saya tidak mencuri, Juragan. Rezeki itu datang dari Tuhan, lewat jalan yang tidak disangka-sangka bagi mereka yang sabar." Setelah mengucapkan kalimat itu, Laras melenggang pergi, meninggalkan Jarwo yang merah padam karena marah dan bingung. Malam itu, asap mengepul dari dapur gubuk Laras. Aroma nasi putih yang pulen dan daging goreng menyebar terbawa angin, menggelitik hidung tetangga yang tinggal ratusan meter jauhnya. Di dalam gubuk yang kini diterangi lampu minyak baru yang terang, Laras makan dengan lahap. Air mata haru menetes ke piringnya. Ini pertama kalinya ia makan daging sapi sejak 10 tahun lalu. Setelah kenyang, Laras membawa sepiring nasi dan potongan daging besar ke emperan belakang. Ia meletakkannya di tempat Baruna biasa berbaring. "Makanlah, jika kau masih di sekitar sini," bisik Laras ke arah kegelapan hutan. "Terima kasih untuk emasnya. Tapi bagiku, kehadiranmu lebih berharga." Angin berdesir pelan di dedaunan, seolah menjawab ucapan Laras. Di kejauhan, sepasang mata kuning emas mengawasi dari balik rimbunnya pohon,
menjaga ratu, barunya menikmati malam yang damai. Sebelum badai keserakahan manusia datang menerjang di teras rumah joglonya yang megah, Juragan Jarwo tidak bisa duduk tenang. Kopi hitam di cangkir beliriknya sudah dingin, tak disentuh sama sekali. Pikirannya dipenuhi bayangan Laras, wanita gembel yang seharusnya mengemis di kakinya, kini berjalan dengan dagu terangkat memakai baju baru dan membawa belanjaan mahal. Bagi orang sekaya Jarwo, melihat orang miskin mendadak punya uang adalah sebuah penghinaan. Baginya, kemiskinan Laras adalah hukum alam, dan perubahan nasib ini terasa seperti pelanggaran terhadap tatanan desa yang ia kuasai. Tidak masuk akal, gerutu Jarwo sambil memilin kumis tebalnya. Dia pasti mencuri. Atau, dia menemukan simpanan hartaku yang tercecer di gudang. Ia menatap dua orang kepercayaannya yang duduk bersila di lantai, Karto dan Dul. Dua pemuda pengangguran yang bersedia melakukan apa saja demi rokok dan uang receh. Kalian berdua, suara Jarwo berat dan memerintah. Malam ini juga, pergi ke gubuk si anak sial itu. Awasi dia. Cari tahu dari mana dia dapat uang. Kalau kalian melihat dia menyembunyikan sesuatu, atau ada laki-laki hidung belang yang datang memberinya uang, lapor padaku segera. Karto dan Dul saling pandang, lalu mengangguk serempak. Siap, Juragan. Beres. Malam itu, bulan tertutup awan tebal, membuat suasana di pinggir hutan larangan semakin mencekam. Suara jangkrik bersahut-sahutan dengan suara burung hantu, menciptakan orkestra malam yang membuat bulu kuduk merinding. Karto dan Dul mengendap-endap di balik semak belukar berduri, sekitar 50 meter dari gubuk Laras. Nyamuk hutan yang ganas menggigiti leher mereka, tapi mereka tak berani menepuknya, takut suaranya ketahuan. Gila, seram sekali tempat ini, bisik Dul. Matanya liar menatap kegelapan hutan di belakang gubuk. Kau dengar suara itu? Seperti ada yang mendesis. Ah, itu cuma angin, sela Karto, sok berani, padahal tangannya mencengkeram erat pentungan kayu yang ia bawa. Fokus ke gubuk. Lihat itu. Di depan gubuk, Laras terlihat keluar membawa sebuah baskom besar berisi potongan daging sapi mentah yang baru saja ia beli dari sisa uang penjualan emas. Ia berjalan melewati halaman, menuju sisi gelap di dekat pepohonan besar, tempat di mana dulu pohon beringin tumbang. Lihat, bisik Karto antusias. Dia membawa daging. Pasti dia mau makan di luar. Dasar orang aneh. Tunggu, porsinya banyak sekali. Dul menyipitkan mata. Itu bukan untuk makan satu orang. Jangan-jangan dia memelihara anjing galak. Namun, apa yang mereka saksikan selanjutnya membuat darah di wajah mereka surut seketika. Laras meletakkan baskom itu di atas sebuah batu datar. Ia lalu berdiri tegak, menatap ke dalam kegelapan hutan yang pekat, dan bersiul pelan. Sebuah siulan yang terdengar akrab dan penuh kasih sayang. Datanglah, teman, ucap Laras lembut. Aku bawa makanan enak malam ini. Hening sejenak. Lalu, tanah di bawah kaki Karto dan Dul bergetar pelan. Dari kerimbunan pohon raksasa di depan Laras, dua titik cahaya kuning menyala muncul di ketinggian 3 meter dari tanah. Itu adalah mata. Mata yang bersinar dalam gelap dengan pupil vertikal yang mengerikan. Perlahan, wujud pemilik mata itu keluar dari bayang-bayang. Kepala ular raksasa sebesar kerbau itu meluncur turun mendekati Laras. Sisik-sisiknya yang hitam keemasan berkilau samar tertimpa cahaya lampu minyak yang dibawa Laras. Gusti Pangeran. Karto tercekat, suaranya hilang ditelan ketakutan. Matanya melotot nyaris keluar. Ular itu tidak menyerang Laras. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya yang mengerikan itu, membiarkan Laras mengelus moncongnya. Lidah bercabangnya menjulur keluar, menjilat tangan Laras dengan manja sebelum beralih melahap potongan daging di baskom dengan sekali sambar. Hap! Daging 5 kilogram itu lenyap dalam sekejap. Laras tertawa kecil. Suara tawanya terdengar jelas di telinga para pengintai yang ketakutan. Pelan-pelan, Baruna, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Di balik semak, Dul sudah mengompol. Celananya basah kuyup oleh air seni yang keluar tanpa bisa ditahan saking takutnya. Karto gemetar hebat. Kakinya lemas seperti jeli. Bagi mata orang awam yang penuh prasangka seperti mereka, pemandangan itu bukanlah persahabatan antara manusia dan hewan. Itu adalah ritual.
Itu adalah pemujaan setan. Pepe pesugihan. Desis Dul dengan bibir pucat. Dia memelihara siluman ular. Itu sebabnya dia kaya mendadak. Tambah Karto, otaknya langsung menghubungkan titik-titik prasangka itu. Dia menumbalkan dirinya pada Raja Siluman Hutan. Lari, Dul, sebelum kita dimakan. Tanpa menunggu detik berikutnya, kedua mata-mata itu merangkak mundur dengan panik. Begitu merasa cukup jauh, mereka bangkit dan lari terbirit-birit menembus kegelapan, menabrak ranting dan duri, jatuh bangun tanpa mempedulikan rasa sakit. Setan di pikiran mereka jauh lebih menakutkan daripada duri di hutan. Setengah jam kemudian, di rumah Juragan Jarwo, Karto dan Dul terengah-engah di lantai marmer teras Juragan. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat, tubuh penuh baretan dan lumpur. Juragan. Napas Karto putus-putus. Gawat. Bencana. Jarwo mengerutkan kening. Jijik melihat kondisi anak buahnya. Ada apa? Kalian dikejar macan. Lebih parah, seru Dul histeris. Si Laras, dia bukan manusia biasa. Juragan, kami melihatnya sendiri. Dia memberi makan siluman. Jarwo menegakkan punggungnya. Siluman? Bicara yang jelas. Ular, Juragan. Ular sebesar pohon kelapa. Karto merentangkan tangannya lebar-lebar, melebih-lebihkan apa yang ia lihat. Matanya menyala kuning, kepalanya sebesar sapi. Si Laras membelainya seperti kucing peliharaan. Itu pasti pesugihan Nyi Blorong atau Ratu Ular. Itu sebabnya dia punya emas. Dia bersekutu dengan iblis. Mendengar laporan itu, rasa takut sempat menyergap hati Jarwo. Namun, hanya sesaat. Otak liciknya yang dipenuhi keserakahan segera mengambil alih. Informasi ini jauh lebih berharga daripada tuduhan pencurian biasa. Jika Laras hanya mencuri, polisi yang akan turun tangan. Tapi jika Laras bersekutu dengan iblis, itu urusan warga desa. Itu urusan adat. Dan yang paling penting, siluman ular yang bisa memberikan kekayaan? Mata Jarwo berkilat tamak. Ia membayangkan sisik emas atau mustika yang mungkin dimiliki ular itu. Jika ia bisa membunuh ular itu, atau memaksa Laras menyerahkan hartanya. Jarwo tersenyum licik. Senyum yang menjanjikan petaka. Bagus, gumam Jarwo pelan. Kalian yakin dengan apa yang kalian lihat? Sumpah mati, Juragan. Demi leluhur, jawab Karto dan Dul bersamaan. Jarwo berdiri, menepuk bahu kedua anak buahnya. Besok pagi, sebarkan berita ini ke seluruh pasar. Katakan pada semua orang, Laras menjadi kaya karena memelihara siluman yang akan meminta tumbal nyawa warga desa. Buat mereka takut, buat mereka marah. Kita tidak akan membiarkan penyihir itu hidup tenang, lanjut Jarwo dengan nada dingin. Dan ular itu, kulitnya pasti mahal harganya. Malam itu, sementara Laras tidur nyenyak di gubuknya dengan perasaan aman karena dijaga sahabat barunya, sebuah badai fitnah sedang diracik di pusat desa. Badai yang akan lebih menghancurkan daripada angin topan manapun. Laras tidak tahu bahwa status barunya sebagai sahabat hutan baru saja memberinya vonis mati di mata manusia pagi itu. Hutan terasa aneh. Biasanya, kicauan burung kutilang dan cicitan bajing akan menyambut Laras begitu ia membuka mata. Namun hari ini, hutan hening. Sebuah keheningan yang padat dan menekan, seolah-olah alam semesta sedang menahan napas menunggu sebuah bencana meledak. Angin pun enggan bertiup, membuat daun-daun pohon jati dia membeku seperti lukisan mati. Laras merasakan firasat buruk yang menjalar di punggungnya, seperti semut yang merayap naik. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan menyibukkan diri, mencuci beras pandan wangi barunya dan menyiapkan sarapan. Namun, bayangan dua orang yang ia lihat sekilas di semak-semak semalam terus menghantui pikirannya. Apakah mereka melihat Baruna? Batin Laras cemas. Apa yang akan mereka lakukan? Tak ingin larut dalam kecemasan, Laras memutuskan untuk pergi ke pinggir hutan. Ia perlu melihat Baruna. Hanya berada di dekat sahabat raksasanya itu yang bisa membuat hatinya tenang.
Laras berjalan menuju tempat biasa di balik rimbun semak. Dan benar saja, Baruna ada di sana. Ular raksasa itu sedang melingkar di atas batu besar yang datar, menyerap sisa hangat matahari pagi yang temaram tertutup awan. Namun, ada yang berbeda hari ini. Sisik-sisik Baruna tidak lagi sekadar hitam legam. Kini, setiap keping sisiknya memancarkan pendaran cahaya keemasan yang berdenyut lembut, seirama dengan detak jantung. Matanya yang kuning menyala tampak lebih dalam, lebih jernih, dan memancarkan kecerdasan yang melampaui hewan manapun. Laras mendekat pelan. Baruna! Ular itu mengangkat kepalanya. Gerakannya tidak lagi kaku seperti hewan yang terluka, melainkan agung dan berwibawa. Ia menatap Laras lekat-lekat. Dan saat itulah, Laras mendengarnya. "Kau datang, Laras." Laras tersentak kaget. Ia memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan panik, mencari asal suara itu. Suara itu berat, maskulin, dan terdengar sangat jernih, namun bergema seperti diucapkan di dalam gua yang luas. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. "Si siapa itu?" tanya Laras gugup, tangannya mencengkeram kain kebayanya. "Jangan takut, ini aku." Laras membeku. Matanya terbelalak menatap Baruna. Ular itu tidak membuka mulutnya. Tidak ada suara desisan. Tapi suara itu terdengar langsung di dalam kepala Laras, beresonansi di tulang tengkoraknya, menggetarkan jiwanya. Kau bicara?" bisik Laras. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di rumput. "Kau bicara di dalam kepalaku." Baruna menurunkan kepalanya hingga sejajar dengan wajah Laras. Tatapan matanya lembut, seolah menenangkan gejolak batin wanita itu. "Bahasa manusia terlalu sederhana untuk makhluk sepertiku, tapi aku menggunakan cara ini agar kau mengerti." Suara Baruna kembali terdengar di benak Laras, nadanya tenang dan menyejukkan seperti aliran sungai. "Sudah lama sekali aku tidak berbicara dengan manusia. Ratusan tahun, sejak aku dikhianati." Laras menelan ludah, berusaha mencerna kenyataan di depannya. Ular ini bukan sekadar hewan ajaib. Dia adalah entitas kuno. "Siapa kau sebenarnya, Baruna?" tanya Laras lirih. "Kenapa kau ada di sini?" Baruna menggeser tubuhnya, melingkari Laras seolah membuat benteng perlindungan. "Aku adalah penjaga hutan ini, Laras. Dulu, aku dipuja sebagai pelindung tanah ini. Namun keserakahan manusia mengubah segalanya. Seorang leluhur desa ini, yang tamak akan kekuasaan, menjebakku dengan ilmu hitam, mengutuk wujud asliku menjadi monster yang kalian takuti ini. Ia ingin menguasai hutan, menebang pohon-pohon keramat demi kekayaan." Bayangan masa lalu berkelebat di benak Laras, bukan ingatannya sendiri, melainkan visi yang dikirimkan Baruna. Ia melihat kilatan api, mantra-mantra jahat, dan rasa sakit pengkhianatan yang membakar. "Kutukan ini mengikatku dalam rupa binatang buas, melumpuhkan akal budiku, membuatku hidup dalam naluri membunuh selama berabad-abad," lanjut Baruna. Nada suaranya menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Hanya ada satu cara untuk mematahkan kutukan ini. Seseorang harus merawatku saat aku berada di titik terlemahku, tanpa rasa jijik, tanpa rasa takut, dan tanpa meminta imbalan apapun." Baruna mendekatkan moncongnya, menyentuh pipi Laras dengan ujung hidungnya. "Kau melakukannya, Laras. Saat petir itu melukaiku dan melemahkan sihir kutukan itu untuk sesaat, kau tidak lari. Kau justru memberiku nama. Kau memberiku obat. Kau memberiku separuh makananmu. Ketulusan hatimu adalah mantra yang lebih kuat dari sihir hitam manapun. Kau telah membangunkan kesadaranku kembali." Air mata Laras menetes. Ia tidak pernah menyangka tindakan sederhana yang ia lakukan karena rasa iba ternyata memiliki dampak sebesar itu. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, Baruna. Aku tahu rasanya sakit dan sendirian." "Aku tahu," jawab Baruna lembut. "Karena itulah kita terhubung." Namun tiba-tiba, suasana damai itu pecah. Kepala Baruna tersentak naik, menatap tajam ke arah desa. Cahaya di sisiknya meredup, berganti menjadi aura gelap yang waspada. Suara di kepala Laras berubah menjadi tegas dan mendesak. "Tapi waktuku belum cukup, Laras. Wujud asliku belum kembali sepenuhnya.
Dan sekarang, bahaya datang. Bahaya? Maksudmu babi hutan lagi? Tanya Laras bingung. Bukan. Sesuatu yang jauh lebih kejam dari hewan buas. Jawab Baruna. Manusia. Mereka datang. Aku bisa mencium bau kebencian mereka. Bau asap obor. Bau besi tajam yang diasah. Laras berdiri. Jantungnya berpacu kencang. Warga desa? Kenapa? Karena ketakutan membuat manusia menjadi monster yang sesungguhnya. Suara Baruna terdengar getir. Mereka tahu tentangku. Dan mereka mengira kau adalah penyihir yang mengendalikanku. Mereka datang untuk memusnahkan apa yang tidak mereka pahami. Angin membawa suara sayup-sayup dari kejauhan. Dung, 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 dung. Suara kentongan bambu dipukul bertalu-talu. Tanda bahaya. Tanda perang. Diikuti oleh suara teriakan ratusan orang yang menggema, semakin lama semakin dekat. Bakar. Bakar penyihir itu. Bunuh silumannya. Usir pembawa sial. Wajah Laras memucat. Ia mengenali suara teriakan itu. Itu suara tetangganya, orang-orang yang ia kenal seumur hidupnya, kini terdengar seperti pasukan iblis yang haus darah. Pergilah, Laras. Perintah Baruna keras di kepala Laras. Lari ke dalam hutan yang lebih dalam. Sembunyilah di gua air terjun. Mereka tidak akan bisa menemukanmu di sana. Biar aku yang hadapi mereka. Laras menggeleng kuat-kuat. Tidak. Kau belum pulih sepenuhnya. Kau bilang wujud aslimu belum kembali. Jika mereka menyerangmu dengan panah dan api, kau bisa mati. Aku ini monster di mata mereka. Laras, memang takdirku untuk diburu. Tapi kau manusia. Kau masih punya masa depan. Lari. Laras menatap mata emas Baruna. Ia melihat ketulusan di sana, keinginan untuk melindungi satu-satunya teman yang ia miliki. Tapi justru itulah yang membuat Laras membulatkan tekadnya. Ia berlari masuk ke dalam gubuk, menyambar parang berkaratnya, lalu kembali berdiri di depan Baruna. Tubuhnya kecil dan gemetar, tapi matanya menyala dengan keberanian yang menakjubkan. Aku sudah lari seumur hidupku, Baruna, ucap Laras, suaranya bergetar namun lantang. Aku lari dari ejekan mereka. Aku lari dari lemparan batu mereka. Tapi hari ini, aku tidak akan lari. Jika mereka ingin menyakitimu, mereka harus melangkahiku dulu. Laras, jangan bodoh. Mereka menyebutku pembawa sial, potong Laras. Mari kita lihat seberapa sial nasib mereka jika berani mengganggu kita. Di ujung jalan setapak yang menuju gubuk, puluhan obor mulai terlihat berkelap-kelip menembus kegelapan sore yang mendung. Barisan warga desa, dipimpin oleh Juragan Jarwo yang membawa senapan angin dan warga yang membawa celurit serta tombak, mulai mengepung tempat itu. Perang sudah di depan mata. Dan kali ini, wanita miskin itu tidak berdiri sendirian. Suara kentongan yang bertalu-talu itu berhenti, digantikan oleh suara yang jauh lebih mengerikan. Derap langkah ratusan kaki yang menghentak tanah basah dan gemerta api yang memakan resin obor. Laras berdiri di halaman gubuknya. Tangannya yang kecil mencengkeram parang berkarat dengan gemetar. Di belakangnya, kegelapan hutan tampak pekat, tempat di mana ia memaksa Baruna untuk mundur dan bersembunyi sesaat sebelum warga tiba. Jangan keluar, apapun yang terjadi, bisik Laras tadi, memohon pada sahabatnya. Mereka membawa api. Kau lemah terhadap panas. Biar aku yang hadapi. Sekarang, barisan manusia itu telah tiba. Cahaya oranye dari puluhan obor membelah kegelapan malam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di wajah-wajah yang penuh kebencian. Di barisan terdepan, Juragan Jarwo berdiri dengan angkuh, diapit oleh Karto, Dul, dan beberapa preman pasar yang membawa golok tajam. Itu dia, teriak Dul, telunjuknya yang kotor menuding Laras. Itu si penyihir. Keluar kau, wanita iblis, seru Jarwo, suaranya menggelegar mengatasi riuh massa. Serahkan siluman peliharaanmu, atau kami akan meratakan tempat terkutuk ini dengan tanah. Laras menegakkan punggungnya. Meski lututnya lemas, ia menolak untuk terlihat takut. Ini tanahku, ini rumahku, teriaknya, suaranya parau namun lantang. Kalian tidak punya hak di sini.
Pergi. Hak. Jarwo tertawa sinis, diikuti gelak tawa para preman. Hak apa yang dimiliki seorang penyembah setan? Kau telah membawa sial bagi desa kami. Kau memberi makan siluman dengan darah, sementara warga desa kelaparan. Itu fitnah, bantah Laras. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Kalianlah yang membuangku ke sini. Banyak omong, potong Jarwo. Ia memberi isyarat dengan dagunya. Bakar sarangnya, biar tikusnya keluar. Seorang anak buah Jarwo maju dan melemparkan obor menyala ke atap gubuk Laras yang terbuat dari daun rumbia kering. Dalam hitungan detik, api menyambar. Wus! Laras menjerit. Jangan! Ia hendak berlari memadamkan api, tapi langkahnya terhenti. Gubuk itu, satu-satunya tempat berteduh yang ia miliki, saksi bisu penderitaannya selama 10 tahun, tempat ia menyimpan kenangan terakhir orang tuanya, kini dilahap si jago merah. Panasnya menyengat wajah Laras. Asap hitam membumbung tinggi, bercampur dengan abu yang berterbangan seperti salju hitam. Air mata Laras tumpah. Bukan karena asap, tapi karena rasa sakit melihat istana kecilnya hancur menjadi arang. Tangkap dia, perintah Jarwo. Karto dan 2 orang lainnya menerjang maju. Laras mencoba mengayunkan parangnya secara membabi buta untuk membela diri, tapi ia bukan petarung. Karto dengan mudah menendang pergelangan tangan Laras. Parang itu terlempar jauh ke semak-semak. Lepaskan aku! Lepaskan! Laras meronta saat tangan-tangan kasar mencengkeram lengannya, memelintirnya ke belakang punggung hingga ia menjerit kesakitan. Mereka menyeret Laras mendekat ke arah juragan Jarwo. Rambutnya yang panjang ditarik kasar, hingga kepalanya mendongak paksa. Wajah Laras kini berhadapan langsung dengan wajah berminyak Jarwo yang menyeringai puas. Lihat dirimu sekarang, desis Jarwo. Mana silumanmu? Mana rajamu? Kenapa dia tidak datang menolongmu? Apa dia takut pada api? Dia bukan siluman. Rintih Laras. Air mata membasahi pipinya yang kotor oleh jelaga. Dia makhluk yang lebih mulia daripada kalian semua. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Laras, menyisakan rasa perih dan anyir darah di sudut bibirnya. Warga desa bersorak setuju. Mata mereka gelap oleh hasutan. Tutup mulutmu, bentak Jarwo. Ia mencengkeram rahang Laras kuat-kuat. Dengar baik-baik, Laras. Aku tahu kau menyembunyikannya. Aku tahu sisik emas itu berasal dari dia. Katakan di mana dia bersembunyi. Aku menginginkan kulitnya malam ini juga. Akhirnya, kebenaran itu terungkap. Laras menatap mata Jarwo dengan tatapan jijik. Jadi ini bukan soal keselamatan desa, ini soal keserakahanmu. Kau hanya ingin emasnya. Dan kenapa tidak? Bisik Jarwo licik, hanya agar didengar Laras. Tuhan menciptakan hewan untuk dimanfaatkan manusia, bukan? Sekarang, katakan. Atau kau yang akan menggantikan kayu bakar itu? Jarwo mendorong tubuh Laras mendekat ke arah gubuk yang sedang terbakar hebat. Hawa panasnya luar biasa. Kulit Laras terasa seperti mau melepuh. Lidah api menjilat-jilat hanya 1 meter di depannya. Hitungan ketiga, ancam Jarwo. 1. Laras terbatuk oleh asap. Matanya pedih. 2. Para warga mulai berteriak. Bakar! 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 Suara mereka seperti mantra kematian. Laras memejamkan mata. Ia bisa merasakan kehadiran Baruna di dalam benaknya. Kemarahan yang meluap-luap, siap meledak dari balik hutan. Aku akan membunuh mereka semua. Laras, biarkan aku keluar. Suara Baruna menggelegar di kepala Laras. Jangan. Laras berteriak dalam hati. Mereka terlalu banyak. Mereka membawa senapan dan tombak. Jika kau keluar sekarang, mereka akan menembakimu dari jarak jauh sebelum kau sempat mendekat. Kau akan mati konyol. 3. Jarwo memberi isyarat pada anak buahnya untuk mendorong Laras masuk ke dalam api. Tunggu! Jerit Laras sekuat tenaga. Gerakan tangan Karto berhenti tepat saat ujung baju Laras hampir tersambar api. Napas Laras memburu. Ia menatap Jarwo dengan napas tersengal.
Aku akan memberitahu kalian, ucap Laras dengan suara gemetar, berpura-pura menyerah. Jarwo tersenyum lebar, senyum kemenangan yang mengerikan. Ia mengangkat tangannya, menyuruh warga tenang. Nah, begitu lebih baik. Di mana dia? Laras menunduk, menyembunyikan kilatan tekad di matanya. Ia harus menjauhkan mereka dari gubuk ini. Ia harus membawa mereka ke medan tempur yang menguntungkan Baruna, bukan di sini, di mana api menguasai segalanya. Dia bersarang di rawa hitam. Bohong Laras. Di balik bukit kapur itu, dia tidak bisa jauh dari air. Rawa hitam adalah area berbahaya di sisi timur hutan. Tanahnya labil, penuh lumpur hisap, dan gelap gulita. Rawa hitam. Jarwo mengerutkan kening, lalu menatap Karto. Masuk akal. Ular suka tempat lembab. Jarwo kembali menatap Laras. Ia menarik rambut wanita itu lagi. Antar kami ke sana. Tapi ingat, jika kau berbohong, atau mencoba lari, peluru senapan ini akan bersarang di kepalamu sebelum kau sempat berkedip. Aku akan mengantar kalian, jawab Laras pelan. Dalam hatinya, Laras mengirim pesan telepati terakhir pada Baruna, sebuah pesan yang penuh dengan strategi dan keberanian nekat. Baruna, dengarkan aku. Temui aku di rawa hitam. Lewat jalan memutar. Jangan menyerang dulu. Tunggu aba-abaku. Ada jeda hening sejenak di kepalanya. Sebelum suara berat Baruna menjawab, penuh dengan nada geram namun patuh. Bertahanlah, ratuku. Aku akan datang. Dan malam ini, hutan akan meminum darah mereka. Jarwo menyeret Laras menjauh dari gubuknya yang kini tinggal kerangka api. Rombongan manusia serakah itu bergerak menuju kegelapan hutan, dipandu oleh tawanan mereka yang terlihat lemah, namun sebenarnya sedang menuntun mereka menuju neraka. Perjalanan menuju rawa hitam adalah siksaan tersendiri. Jalan setapak yang biasanya kering kini berubah menjadi jebakan lumpur setinggi lutut. Akar-akar pohon bakau yang mencuat dari tanah, seperti jari-jari setan yang siap menjegal langkah siapapun yang lewat. Udara di sini berat dan lembab, berbau belerang bercampur dengan aroma busuk vegetasi yang membusuk. Obor-obor yang dibawa warga desa mulai meredup. Apinya megap-megap kekurangan oksigen di udara yang basah. Suasana mencekam membuat nyali sebagian warga mulai ciut. Mereka berbisik-bisik, menyadari bahwa mereka telah masuk terlalu jauh ke wilayah hutan yang tak pernah dijamah manusia. Masih jauh? Hah? Bentak juragan Jarwo sambil menepis nyamuk yang menggigit lehernya. Napasnya tersengal, keringat dingin membanjiri tubuh gemuknya. Sepatu kulit mahalnya sudah tak berbentuk, tertutup lumpur hitam yang bau. Laras, yang tangannya diikat tali rami kasar dan didorong berjalan di depan, menoleh sedikit. Wajahnya pucat dan lelah, namun matanya tajam mengawasi sekeliling. Sebentar lagi, jawab Laras datar. Sarangnya ada di tengah rawa, di pulau kecil di sana. Laras menunjuk ke arah kegelapan di depan, di mana kabut tipis menggantung di atas permukaan air yang tenang dan menghitam. Sebenarnya, tidak ada pulau. Tidak ada sarang. Laras tahu betul topografi rawa hitam. Area di depan mereka adalah lumpur hisap, jebakan alami yang paling mematikan di hutan ini. Jika seseorang salah melangkah, ia akan tersedot ke dalam perut bumi tanpa ampun. Baruna, jangan muncul dulu, batin Laras, mengirimkan sinyal telepati sekuat tenaga. Biarkan mereka masuk ke perangkapku. Tidak ada jawaban kata-kata dari Baruna, hanya gelombang emosi yang terasa di dada Laras, kekhawatiran yang mendalam. Rombongan itu terus maju. Karto dan Dul, yang berada di barisan depan mengawal Laras, tiba-tiba berhenti. Kaki mereka amblas semakin dalam. Juragan, tanahnya aneh, keluh Karto, mencoba menarik kakinya tapi justru semakin terperosok. Rasanya seperti ditarik ke bawah. Jangan manja, hardik Jarwo. Ia mengarahkan senapan anginnya ke punggung Laras. Jalan terus. Kau mau mati di sini. Laras melangkah hati-hati. Ia tahu pijakan mana yang aman. Akar pohon yang tersembunyi di balik lumpur. Ia sengaja menuntun mereka ke area yang paling labil, sementara ia sendiri berpijak pada jalur akar yang keras. Tiba-tiba, Laras berhenti tepat di tengah area terbuka. Di sekelilingnya, air rawa setinggi pinggang menggenang tenang. Kita sudah sampai,
ucap Laras pelan. Jarwo mengedarkan pandangan dengan curiga. Obor-obor diangkat tinggi. Cahaya api hanya memantulkan permukaan air hitam yang luas. Tidak ada gua. Tidak ada tumpukan emas. Tidak ada ular raksasa. Hanya keheningan yang mati. Di mana? Geram Jarwo, urat lehernya menonjol. Di mana sarangnya? Laras berbalik perlahan menghadap Jarwo. Di wajahnya, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya senyum getir penuh kemenangan. Tidak ada sarang, juragan, kata Laras tenang. Hanya ada rawa ini, dan keserakahan kalian. Hening 1 detik. Lalu realitas menghantam Jarwo. Wajah Jarwo memerah padam, matanya melotot. Kau menipu kami. Jarwo mencoba maju untuk memukul Laras, tapi kakinya terkunci. Lumpur hisap di bawahnya bekerja cepat. Semakin ia marah dan banyak bergerak, semakin cepat tubuhnya tenggelam. Di belakangnya, puluhan warga mulai panik. Kakiku tidak bisa ditarik. Tolong, aku tenggelam. Lumpur hisap, mundur. Kepanikan massal terjadi. Obor-obor berjatuhan ke air dan padam, menyisakan kegelapan yang diterangi sisa cahaya bulan yang samar. Teriakan minta tolong bersahut-sahutan. Jarwo, yang panik karena tubuhnya sudah tenggelam sebatas perut, menatap Laras yang berdiri aman di atas akar pohon yang kokoh. Kebencian memuncak di matanya. Jika ia harus mati malam ini, ia akan mengajak wanita sialan ini bersamanya. Dasar iblis betina, raung Jarwo. Ia mengangkat senapan angin modifikasinya. Senapan berburu yang pelurunya cukup tajam untuk menembus kulit babi hutan. Ia mengokang senjata itu dan membidik tepat ke jantung Laras. Jarak mereka hanya 5 meter. Mustahil meleset. Laras terdiam. Ia tidak lari. Ia tahu ia tidak bisa menghindar. Ia memejamkan mata, menerima nasibnya. Setidaknya, Baruna aman, pikirnya. Matilah kau. Jarwo menarik pelatuk. Door. Suara tembakan memecah keheningan malam, diikuti desingan peluru timah yang melesat membelah udara. Namun, peluru itu tidak pernah menyentuh kulit Laras. Sedetik sebelum timah panas itu menembus dada Laras, air rawa di hadapannya meledak. Dia aar. Sebuah dinding raksasa bersisik emas muncul dari dalam air dengan kecepatan kilat, melesat naik dan memposisikan dirinya di antara Laras dan Jarwo. Kraash. Peluru itu menghantam tubuh Baruna. Suara logam menembus daging terdengar mengerikan. Darah segar muncrat ke udara. Namun, Baruna tidak berhenti di situ. Tubuhnya yang panjang terus keluar, melingkar berlapis-lapis, menciptakan tameng hidup yang menutupi Laras sepenuhnya dari pandangan warga desa. Laras membuka matanya saat merasakan cipratan hangat di wajahnya. Itu darah. Darah Baruna. Baruna! Jerit Laras histeris. Sang ular raksasa tidak menyerang balik. Ia hanya diam mematung, menjadikan tubuhnya benteng. Tapi warga desa yang panik dan ketakutan melihat monster sebesar itu muncul tiba-tiba, bereaksi secara instingtif. Mereka yang memegang tombak dan panah langsung melepaskan serangan. Serang! Bunuh monsternya! Teriak Karto yang masih terjebak lumpur. Wus! Wus! Jep! Jep! Hujan anak panah dan tombak besi menghujani tubuh Baruna. Ular itu mendesis kesakitan. Suara yang menyayat hati, bukan suara amarah. Ia bisa saja menyemburkan bisa atau mengibaskan ekornya untuk membunuh mereka semua dalam sekejap. Tapi ia tidak melakukannya. Ia tahu Laras ada di belakangnya. Jika ia bergerak liar menyerang warga, pertahanannya akan terbuka dan Laras bisa terkena panah nyasar. Maka, sang raja hutan itu memilih untuk diam. Ia menerima setiap tusukan. Ia menerima setiap rasa sakit. Sisik emasnya yang indah kini ternoda darah merah pekat. Beberapa tombak menancap dalam di punggungnya. Laras melihat semuanya dari balik celah tubuh Baruna yang melingkarinya. Ia melihat tubuh sahabatnya bergetar hebat menahan sakit. Hentikan! Kumohon hentikan! Laras berteriak sambil memukul-mukul tubuh ular itu. Lawan mereka, Baruna. Jangan diam saja.
Kau bisa mati. Bunuh saja mereka. Tapi suara Baruna terdengar lemah di kepala Laras, namun penuh kasih sayang. Jika aku membunuh mereka, aku akan menjadi monster selamanya di matamu, Laras. Aku tidak ingin tanganmu kotor oleh dosa pembantaian ini. Air mata Laras tumpah deras. Ia menyadari bahwa Baruna sedang menahan diri demi menjaga hati nurani Laras. Demi membuktikan bahwa dia bukan monster seperti yang dituduhkan Jarwo. Jarwo, yang melihat ular itu tidak menyerang balik, tertawa gila di tengah lumpur yang mulai menenggelamkan dadanya. Ia mengisi ulang senapannya dengan tangan gemetar. Lihat, dia lemah. Tembak kepalanya. Ambil emasnya, teriak Jarwo. Jarwo membidik lagi. Kali ini ke arah kepala Baruna yang terekspos. Laras tidak bisa membiarkan ini terjadi. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh amarah yang meledak-ledak. Ia menerobos keluar dari perlindungan tubuh Baruna. Cukup. Laras melompat ke depan, merentangkan tangannya di depan kepala Baruna yang terluka, menjadi tameng bagi sang pelindung. Jika kalian ingin membunuhnya, teriak Laras dengan suara yang menggetarkan seluruh rawa, kalian harus menembakku dulu. Dunia seakan berhenti berputar. Kilatan petir menyambar di langit, menerangi pemandangan tragis itu. Seorang wanita kecil yang lusuh, berdiri menantang maut demi melindungi seekor monster raksasa yang sekarat. Di momen itulah, air mata ketulusan Laras jatuh, menetes tepat mengenai luka tembak di dada Baruna yang menganga. Sesuatu yang purba mulai terbangun. Waktu seolah membeku di rawa hitam. Di tengah guyuran hujan dan kegelapan malam yang mencekam, satu tetes air mata Laras jatuh meluncur dari pipinya yang kotor. Tetesan bening itu mendarat tepat di atas luka tembak yang menganga di dada Baruna, bercampur dengan darah merah pekat sang ular dan air rawa yang keruh. Itu adalah air mata dari seseorang yang paling terbuang di dunia, menangisi monster yang paling ditakuti. Tidak ada pamrih di sana. Tidak ada keinginan untuk menguasai emasnya. Hanya rasa cinta yang murni dan ketakutan kehilangan satu-satunya sahabat. Detik berikutnya, hukum alam berubah. Zing! Suara berdenging tinggi dan menyakitkan telinga tiba-tiba memecah keheningan, membuat juragan Jarwo dan warga desa secara refleks menutup telinga mereka. Senapan di tangan Jarwo terlepas dan jatuh ke dalam lumpur. Dari titik pertemuan antara air mata Laras dan darah Baruna, sebuah cahaya putih menyilaukan meledak. Cahaya itu bukan seperti cahaya lampu atau api, melainkan cahaya murni yang terasa dingin namun membakar jiwa. Sinar itu merambat dengan kecepatan kilat, menjalar ke seluruh tubuh ular raksasa itu, menyusuri setiap celah sisik emasnya yang retak dan terluka. Apa ini? Teriak Karto panik. Matanya perih karena silau. Laras, yang berada tepat di pusat cahaya itu, tidak merasakan sakit. Ia justru merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah sedang dipeluk oleh matahari pagi. Tubuhnya yang gemetar karena dingin dan takut kini ditenangkan oleh energi purba yang mengalir di sekelilingnya. Baruna meraung. Groa-a-a-a. Raungan itu bukan lagi desisan ular. Itu adalah suara yang terdiri dari ribuan suara alam, gemuruh ombak, deru angin badai, dan retakan gempa bumi. Tubuh raksasanya menggeliat hebat, bukan karena kesakitan akibat tombak dan panah, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya sedang memaksa keluar. Tiba-tiba, anak-anak panah dan tombak besi yang menancap di tubuh Baruna terloncat keluar satu persatu, seolah ditolak oleh kekuatan magnet yang dahsyat. Tring, terang, kelontang. Senjata-senjata itu jatuh tak berdaya ke dalam air rawa. Luka-luka di tubuh Baruna menutup seketika, digantikan oleh kulit yang bercahaya terang benderang. Mundur! Mundur semua! Teriak Jarwo histeris. Ia berusaha menarik kakinya yang terjebak lumpur hisap, tapi sia-sia. Ia hanya bisa membelalakan mata menyaksikan keajaiban mengerikan di depannya. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah Baruna, berputar membentuk pusaran angin, beliung, kecil yang melindungi Laras di tengahnya. Air rawa di sekitar mereka bergolak hebat, menciptakan ombak yang memukul mundur warga desa yang mencoba mendekat. Beberapa warga yang berdiri di pinggiran terpental jatuh, berguling-guling di lumpur. Laras masih berdiri di sana. Tangannya masih terentang menyentuh dada Baruna yang kini bersinar menyilaukan. Ia mendengar suara itu lagi di kepalanya. Tapi kali ini bukan suara berat yang menahan sakit. Terima kasih, Laras.
Suara itu terdengar lega, bebas, bahagia. Kutukan itu, belenggu ratusan tahun itu, akhirnya hancur oleh air matamu. Kerak, kerak, kerak. Suara retakan keras terdengar. Sisik-sisik emas Baruna yang keras laksana baja mulai retak. Cahaya kemilau memancar keluar dari celah-celah retakan itu. Seperti kepompong yang sudah terlalu sempit bagi kupu-kupu di dalamnya. Wujud ular raksasa itu mulai hancur. Laras mundur selangkah, menatap dengan takjub. Sisik-sisik itu rontok, namun tidak jatuh ke air sebagai sampah. Begitu terlepas dari tubuh induknya, sisik-sisik itu berubah menjadi butiran debu emas yang berkilauan, berterbangan ke udara seperti ribuan kunang-kunang, menciptakan pemandangan magis di tengah rawa yang busuk. Warga desa yang menyaksikan hal itu ternganga. Ketakutan mereka bercampur dengan keserakahan saat melihat hujan debu emas itu. Tapi angin kencang menampar wajah siapapun yang berani menadahkannya. Ini bukan emas untuk manusia serakah. Ini adalah sisa-sisa penjara sihir yang sedang meluruh. Tubuh ular itu semakin memudar, digantikan oleh gumpalan cahaya yang menyakitkan mata. Siluet panjang ular itu perlahan memendek, memadat, dan berubah bentuk. "Setan apalagi ini?" gumam Jarwo, giginya bergemeretak ketakutan. "Mati! Kenapa kau tidak mati saja?" Cahaya itu meledak untuk terakhir kalinya dalam sebuah gelombang kejut, shockwave yang dahsyat. Boom! Ledakan energi itu tidak menghancurkan fisik, tapi menghempaskan seluruh niat jahat di sekitarnya. Obor-obor warga mati seketika. Kegelapan total menyelimuti rawa hitam sesaat, sebelum awan mendung di langit tiba-tiba terbelah, membiarkan sinar bulan purnama jatuh tegak lurus ke tempat Laras berdiri. Di sana, di tengah sorotan sinar bulan yang dramatis, wujud ular raksasa itu telah lenyap sepenuhnya. Tidak ada lagi monster. Tidak ada lagi sisik yang menakutkan. Tidak ada lagi taring berbisa. Asap tipis sisa transformasi perlahan menghilang terbawa angin malam yang kini berhembus lembut. Laras mengerjapkan matanya, berusaha menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya bulan. Jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, di tempat Baruna tadi melingkar, kini berdiri sesosok siluet manusia. Sosok itu tinggi dan tegap. Ia berlutut dengan satu kaki. Napasnya terengah-engah seolah baru saja menyelesaikan lari maraton panjang. Kepalanya tertunduk. Rambut hitam panjangnya yang basah menutupi wajah. Ia tidak mengenakan pakaian modern, melainkan kain dan perhiasan logam kuno yang melekat di tubuhnya yang atletis, seperti pakaian bangsawan dari masa lalu yang sering Laras lihat dalam wayang orang. Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Cahaya bulan menyinari fitur wajah yang tegas, rahang yang kuat, dan sepasang mata yang sangat Laras kenali. Mata berwarna kuning keemasan dengan pupil vertikal yang tajam, namun kini terbingkai dalam wajah manusia yang sangat tampan. Pria itu menatap Laras. Senyum tipis merekah di bibirnya. "Aku kembali," bisiknya dengan suara berat yang sama yang Laras dengar di kepalanya, namun kini terucap langsung dari bibir manusia. Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kakinya lemas saking syoknya. Ia jatuh terduduk di atas akar bakau. "Baruna?" tanya Laras tak percaya. Pria itu bangkit berdiri. Tingginya menjulang. Auranya begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Ia tidak mempedulikan warga desa yang melongo ketakutan. Matanya hanya tertuju pada wanita kecil yang kotor dan lusuh di depannya. "Benar, Laras," jawabnya. Ia mengulurkan tangan manusianya yang kekar ke arah Laras. "Namaku Baruna, dan mulai malam ini, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang boleh menyentuh ujung rambutmu lagi." Di belakang mereka, Juragan Jarwo yang masih terjebak lumpur setinggi dada, menatap sosok itu dengan horor. Ia menyadari satu hal, monster yang ia buru dengan panah dan tombak tadi, kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Seorang raja yang murka, cahaya bulan purnama seakan menyorot panggung drama paling absurd yang pernah terjadi di sejarah desa Karangmojo. Di tengah rawa hitam yang bau dan berlumpur, berdiri seorang pria dengan aura keagungan yang tak terbantahkan, sementara di sekelilingnya, puluhan warga desa mematung dengan senjata terhunus yang kini terasa tak berguna. Baruna merentangkan jari jemari tangannya, menatap kulitnya sendiri yang mulus kecoklatan, lalu beralih menatap Laras yang masih terduduk syok di atas akar pohon bakau. "Kau gemetar," ucap Baruna. Suaranya rendah,
menenangkan, namun memiliki gema kewibawaan yang membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Ia melangkah mendekat. Tidak seperti warga desa yang kakinya amblas ke dalam lumpur hisap, kaki telanjang Baruna menapak di atas permukaan lumpur itu seolah ia berjalan di atas lantai marmer istana. Lumpur itu mengeras di bawah telapak kakinya, tunduk pada perintah tuannya. Baruna mengulurkan tangan, membantu Laras berdiri. Saat kulit mereka bersentuhan, Laras merasakan sengatan listrik halus yang hangat. Ini nyata. Ular raksasa itu benar-benar menjadi manusia. Itu trik, teriak Juragan Jarwo tiba-tiba, memecah keheningan magis itu. Jarwo, yang separuh badannya sudah tertelan lumpur, menunjuk Baruna dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercampur lumpur membuatnya tampak menyedihkan. Namun kesombongannya menolak untuk mati. Jangan percaya matamu, raung Jarwo pada warga desa yang mulai mundur ketakutan. Itu sihir hitam. Si Laras menggunakan asap ilusi. Tembak dia. Tombak dia sekarang sebelum dia memanggil setan lain. Beberapa warga yang paling setia, atau paling bodoh, termakan hasutan itu. Karto, yang posisinya agak aman di pinggir rawa, memungut tombaknya yang tadi terjatuh. Matilah kau, siluman! Teriak Karto sambil melemparkan tombak besi itu sekuat tenaga ke arah dada Baruna yang terbuka. Laras memekik. Awas! Namun Baruna tidak bergeming. Ia tidak menghindar. Ia bahkan tidak berkedip. Ia hanya menoleh perlahan ke arah tombak yang melayang itu dan mengangkat satu jari telunjuknya. Wush! Grab! Bukan tangan Baruna yang menangkap tombak itu, melainkan akar pohon bakau yang tiba-tiba mencuat dari dalam air dengan kecepatan cambuk, melilit tombak itu di udara, meremukannya hingga gagang kayunya hancur berkeping-keping. Krek! Suara kayu patah itu bergema ngeri. Mata Karto melotot. Apa? Baruna menurunkan tangannya perlahan. Tatapannya kini menyapu seluruh kerumunan warga desa. Mata emasnya menyala dalam gelap. Kalian berani mengangkat senjata di rumahku? Suara Baruna tidak keras, tapi terdengar di telinga setiap orang sejelas petir. Hutan ini adalah dagingku. Air ini adalah darahku. Dan kalian, tamu tak diundang, berani melukai ratuku. Baruna menghentakkan kakinya ke permukaan air. Boom! Rawa hitam bergolak. Air yang tadinya tenang mendadak mendidih. Dari segala penjuru, ratusan akar pohon merambat keluar dari dalam lumpur seperti ribuan ular kayu yang hidup. Akar-akar itu melilit kaki para warga, merayap naik ke tubuh mereka, melilit senapan, golok, dan parang yang mereka pegang. Tolong! Tolong! Ampun, Mbah! Ampun! Ular! Ini sarang ular! Kepanikan massal terjadi. Senjata-senjata besi diremukan oleh lilitan akar seolah terbuat dari kerupuk. Warga desa yang tadi beringas kini menangis seperti anak kecil, memohon belas kasihan pada kekuatan alam yang tidak bisa mereka lawan. Baruna berjalan santai melintasi kekacauan itu, menuju ke arah Juragan Jarwo yang kini hanya tampak kepala dan bahunya saja di atas permukaan lumpur. Jarwo berusaha meronta, tapi lumpur hisap itu semakin erat mencengkeramnya. Ia menatap Baruna yang menjulang di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang terkaya di desa itu merasa sangat kecil. "Kakau mau apa?" gagap Jarwo, giginya beradu. Aku orang penting. Kalau kau membunuhku, polisi akan mencarimu. Uangku banyak. Aku bisa membayarmu. Baruna tertawa. Tawa yang dingin dan mengerikan. Uang. Baruna berjongkok di depan wajah Jarwo, menatap lurus ke dalam bola mata pria tua itu. Kau menawarkan kertas dan logam pada pemilik segala emas yang terpendam di tanah ini. Baruna menjentikkan jarinya. Sebuah akar kecil muncul, mengambil dompet kulit tebal dari saku belakang celana Jarwo yang terbenam lumpur, lalu mengangkatnya ke depan wajah Jarwo. Baruna meremas dompet itu. Dalam sekejap, dompet tebal berisi uang itu hancur menjadi debu hitam, tertiup angin malam. Harta tidak ada artinya di sini. Manusia serakah, bisik Baruna. Kau menindas Laras karena dia miskin. Kau menghinanya karena dia tidak punya kuasa. Sekarang, katakan padaku, siapa yang berkuasa malam ini?
Ampun. Ampun Gusti Pangeran. Jarwo mulai menangis. Air mata dan ingusnya bercampur dengan lumpur di wajahnya. Egonya hancur lebur. Saya salah, saya hilaf. Baruna berdiri tegak kembali. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Laras memintaku untuk tidak membunuh kalian, ucap Baruna lantang, agar didengar oleh semua warga yang sedang terikat akar. Dia memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada kalian semua yang mengaku manusia beradab. Jika bukan karena permintaannya, aku sudah menenggelamkan kalian semua ke dasar rawa ini untuk menjadi pupuk bagi pohon-pohonku. Baruna mengangkat kedua tangannya ke udara. Pergi! Teriakan itu disertai gelombang angin dahsyat yang memukul mundur segalanya. Akar-akar yang melilit warga tiba-tiba melepaskan cengkeramannya dan melemparkan mereka ke arah tanah kering di pinggir rawa. Tubuh-tubuh mereka melayang dan jatuh bergedebuk di lumpur padat, memar dan kesakitan, tapi hidup. Untuk Jarwo, Baruna memberikan perlakuan khusus. Sebuah akar besar membelit pinggang Jarwo, mencabutnya paksa dari lumpur hisap dengan suara plop yang keras, lalu melemparkannya jauh-jauh. Jarwo mendarat dengan wajah mencium tanah di kaki anak buahnya. Celana mahalnya robek, wajahnya hitam legam, dan harga dirinya lenyap tak bersisa. Lari, desis Baruna, matanya menyala merah sesaat. Lari sebelum aku berubah pikiran. Tidak perlu diperintah 2 kali. Lari, setan mengamuk. Ratusan warga itu bangkit dan lari tunggang langgang. Mereka saling dorong, saling injak, menjatuhkan obor dan sandal mereka. Mereka berlari menembus hutan gelap, menabrak duri dan ranting, didorong oleh ketakutan purba yang akan menghantui mimpi mereka seumur hidup. Dalam hitungan menit, rawa hitam kembali sunyi. Hanya menyisakan suara napas Laras yang memburu dan suara gemericik air yang mulai tenang kembali. Baruna berbalik menghadap Laras. Aura mengerikannya seketika lenyap, berganti dengan tatapan lembut yang penuh kerinduan. Laras masih terpaku di tempatnya. Kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena takjub. Ia baru saja melihat pria ini mengalahkan satu desa tanpa meneteskan setetes darah pun, hanya dengan ketakutan murni. Mereka sudah pergi, tanya Laras lirih. Mereka tidak akan berani kembali. Tidak selama aku masih bernapas, jawab Baruna. Ia mendekati Laras. Dilihatnya telapak kaki Laras yang terluka karena berjalan tanpa alas di hutan, dan pipinya yang lebam bekas tamparan Jarwo tadi. Rahang Baruna mengeras menahan amarah, tapi sentuhannya tetap lembut saat ia menyeka noda lumpur di wajah Laras dengan ibu jarinya. Maafkan aku, bisik Baruna. Seharusnya aku melindungimu lebih awal. Kau menyelamatkanku, bantah Laras, matanya berkaca-kaca. Kau menyelamatkan nyawaku. Dan kau menyelamatkan jiwaku, Laras, balas Baruna. Tanpa peringatan, Baruna membungkuk dan mengangkat tubuh Laras dengan kedua lengannya, menggendongnya ala pengantin, bridal style. Laras memekik pelan, refleks mengalungkan lengannya ke leher Baruna. Tubuh pria itu kokoh dan hangat. Aroma hutan, hujan, dan bunga liar menguar dari tubuhnya. Kita mau kemana? Tanya Laras. Wajahnya merona merah di bawah sinar bulan. Gubukku sudah habis terbakar. Aku tidak punya rumah lagi. Baruna tersenyum. Senyum yang sangat manis, menampakkan sisi manusiawinya yang tampan. Siapa bilang? Baruna mulai melangkah, membawa Laras keluar dari rawa. Kau adalah penyelamat penjaga hutan. Mulai malam ini, seluruh hutan ini adalah rumahmu. Dan aku bersumpah, aku akan membangunkan tempat berteduh yang jauh lebih layak untuk seorang ratu. Laras menyandarkan kepalanya di dada bidang Baruna. Ia bisa mendengar detak jantung pria itu, kuat dan teratur. Untuk pertama kali dalam hidupnya yang penuh penderitaan, Laras merasa benar-benar aman. Ia bukan lagi wanita miskin yang hidup sendiri. Ia telah menemukan rumahnya, dan rumah itu ada dalam pelukan sang ular raksasa. Mereka berjalan menembus kabut, meninggalkan sisa-sisa kekacauan di belakang, menuju masa depan yang tak pernah berani Laras impikan. Ketika Baruna membawa Laras kembali ke lokasi gubuknya, yang tersisa hanyalah hamparan abu hitam yang masih mengepulkan asap tipis. Tiang-tiang bambu yang dulu menopang tempat berteduh Laras kini, telah menjadi arang rapuh yang ambruk ke tanah. Bau hangus sisa kebakaran itu menusuk hidung,
mengingatkan Laras pada kekejaman warga desa beberapa jam yang lalu. Baruna menurunkan Laras dengan hati-hati di atas sebuah batu datar yang bersih. Laras menatap reruntuhan itu dengan mata sembab. Meskipun gubuk itu reot, itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa memiliki akar. Mereka mengambil semuanya, bisik Laras lirih. Aku tidak punya apa-apa lagi. Baruna berdiri di sampingnya, memandang abu itu dengan tatapan tenang. Angin malam memainkan rambut hitam panjangnya. Mereka hanya membakar kayu mati dan daun kering. Laras, ucap Baruna lembut. Tapi mereka tidak bisa membakar tanah ini. Dan selama tanah ini masih milikku, kau tidak akan pernah kekurangan. Baruna melangkah maju menuju tengah bekas gubuk itu. Ia merentangkan kedua tangannya ke samping, telapak tangannya menghadap ke tanah. Mata emasnya mulai bersinar terang dalam kegelapan. Bangunlah, perintahnya pada bumi. Tanah bergemuruh pelan. Bukan gempa yang merusak, melainkan getaran kehidupan yang menggeliat bangun dari tidur panjang. Di depan mata Laras yang terbelalak, tunas-tunas tanaman merambat muncul dari dalam tanah dengan kecepatan yang tak masuk akal. Akar-akar pohon jati raksasa di sekitar lokasi itu bergerak, saling menjalin dan membentuk fondasi yang kokoh. Batang-batang kayu ulin, kayu besi yang sangat keras, tumbuh melengkung membentuk pilar-pilar rumah yang artistik. Dinding-dinding anyaman rotan alami terbentuk sendiri, rapat dan kuat. Atapnya tersusun dari ribuan daun sirap kayu yang saling mengunci, tahan terhadap badai terkuat sekalipun. Bunga-bunga melati hutan dan anggrek bulan bermekaran seketika, merambat di dinding dan pagar, memberikan dekorasi alami yang indah dan harum. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tumpukan abu itu telah lenyap. Di tempatnya kini berdiri sebuah rumah panggung kayu yang megah. Bukan istana emas yang mencolok, melainkan sebuah sanktuari, tempat perlindungan, yang menyatu sempurna dengan alam. Elegan, kokoh, dan memancarkan aura magis yang hangat. Baruna berbalik, mengulurkan tangannya pada Laras. Selamat datang di rumah barumu, ratuku. Laras menangis lagi, tapi kali ini karena haru. Ia menerima uluran tangan Baruna dan melangkah masuk. Di dalamnya, perabotan kayu jati telah tersedia, tempat tidur yang empuk beralaskan kapas hutan, meja makan yang halus, dan tempayan yang selalu terisi air jernih yang sejuk. Malam itu, Laras tidur di atas kasur ternyaman yang pernah ia rasakan, dijaga oleh pangeran hutan yang duduk bersila di ambang pintu, memastikan tidak ada satu nyamuk pun yang berani menggigitnya. Keesokan paginya, matahari terbit menyinari dua pemandangan yang sangat kontras. Di pinggir hutan, rumah baru Laras berdiri megah, dikelilingi oleh tanah yang mendadak menjadi sangat subur. Tanaman sayur dan buah-buahan di pekarangannya berbuah lebat dalam semalam. Ayam-ayam hutan yang gemuk berkeliaran jinak di halaman, seolah menawarkan diri untuk dipelihara. Sebaliknya, di desa Karangmojo, bencana sedang terjadi. Juragan Jarwo, teriak seorang petani sambil menggedor gerbang rumah Jarwo yang mewah. Jarwo, yang wajahnya masih bengkak dan penuh luka lecet akibat kejadian semalam, keluar dengan terpincang-pincang. Ada apa ribut-ribut? Sawah, juragan. Sawah kita. Jarwo berlari ke arah persawahan miliknya yang berhektar-hektar. Kakinya lemas seketika melihat pemandangan di depannya. Padi yang kemarin masih hijau dan siap panen, kini menguning layu dan kering kerontang, seolah saripati kehidupannya telah dihisap habis. Tanah sawah retak-retak. Saluran irigasi yang biasanya mengalir deras kini kering, hanya menyisakan lumpur berbau busuk. Bukan hanya sawah Jarwo. Seluruh ladang milik warga yang ikut serta dalam penyerangan semalam mengalami nasib serupa. Pohon buah-buahan meranggas daunnya. Sumur-sumur warga mendadak keruh dan berasa payau. Ternak saya mati mendadak. Juragan, lapor warga lain dengan histeris. Lumbung padi saya isinya jadi dedak semua. Kepanikan melanda desa. Tanpa air dan panen, mereka akan mati kelaparan. Mereka sadar, ini bukan bencana alam biasa. Ini adalah hukuman. Mata mereka tertuju ke arah pinggir hutan. Di sana, terlihat asap dapur mengepul damai dari sebuah rumah kayu yang indah, dikelilingi pepohonan yang hijau royo-royo. Rasa lapar dan takut mengalahkan harga diri mereka. Siang harinya, rombongan warga desa, dipimpin oleh Jarwo yang kini tampak kusut dan tak berdaya,
berjalan tertatih-tatih menuju rumah Laras. Tidak ada lagi obor, tidak ada lagi senjata, hanya wajah-wajah memelas. Mereka berhenti di depan pagar tanaman hidup yang membatasi halaman rumah Laras. Laras keluar ke teras, mengenakan kebaya sutra hijau muda, pakaian yang diwujudkan Baruna dengan sihirnya. Wajahnya bersih, berseri, dan penuh wibawa. Di belakangnya, Baruna berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tajam menusuk setiap orang yang berani menatap Laras. "Mau apa kalian?" tanya Laras tenang. Suaranya tidak lagi gemetar seperti dulu. Jarwo maju selangkah, lalu jatuh berlutut. "Laras, tolong kami. Sawah kami mati. Air kami kering. Anak-anak kami kehausan." "Dan?" tanya Laras dingin. Kami minta maaf," ucap Jarwo terbata-bata, diikuti gumaman maaf dari warga lain. "Kami salah menilai kamu. Kami salah telah membakar gubukmu. Tolong, suruh suamimu itu mengembalikan air kami." Laras menatap wajah-wajah yang dulu meludahinya, melemparinya dengan kotoran, dan membiarkannya kelaparan. Ada rasa sakit di masa lalu, tapi anehnya, Laras tidak merasakan dendam. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada betapa rendahnya manusia yang diperbudak keserakahan. "Kalian meminta air pada orang yang dulu kalian biarkan minum air hujan?" tanya Laras. Warga desa menunduk malu. Hening yang menyiksa. Laras menghela napas panjang. Ia menoleh pada Baruna. Pangeran hutan itu menatap Laras, menunggu keputusan ratunya. Baruna bisa saja memusnahkan mereka dengan satu jentikan jari, tapi ia menyerahkan pengadilan ini pada Laras. "Aku tidak akan membiarkan anak-anak kalian mati kehausan," ucap Laras akhirnya. "Itu bukan caraku. Aku bukan pembunuh seperti kalian." Warga desa mengangkat wajah, penuh harapan. Tapi, suara Laras meninggi, tegas. "Kalian tidak diizinkan menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Kalian boleh mengambil air dari sungai di perbatasan, tapi kesuburan tanah kalian itu urusan kalian dengan alam. Alam merespons hati manusia. Jika hati kalian kering dan jahat, maka tanah kalian pun akan mati. Perbaiki hati kalian dulu, baru tanah kalian akan sembuh," pungkas Laras. Laras berbalik badan, memberi isyarat pada Baruna. Mereka berdua masuk ke dalam rumah kayu yang hangat. Blam. Pintu ditutup. Itu adalah penolakan yang halus namun menampar. Laras memberi mereka hidup, tapi tidak memberi mereka kemudahan. Ia memberi mereka pelajaran bahwa setiap perbuatan ada harganya. Jarwo dan warga desa tertegun. Mereka melihat ke arah sungai di perbatasan. Air mulai mengalir kecil di sana, cukup untuk minum, tapi tidak cukup untuk mengairi sawah Jarwo yang luas. Kekayaan Jarwo akan habis perlahan-lahan. Ia harus mulai mencangkul tanahnya sendiri, bekerja keras dari nol, merenungi keserakahannya setiap kali ayunan cangkul menghantam tanah yang keras. Pengadilan hutan telah menjatuhkan vonisnya, kehidupan untuk yang tulus, dan kerja keras dalam penyesalan bagi yang serakah. 6 bulan telah berlalu sejak malam rawa hitam yang mengubah segalanya. Musim penghujan telah berganti menjadi musim kemarau yang sejuk. Namun di pekarangan rumah kayu Laras, bunga-bunga tetap bermekaran seolah musim semi tak pernah berakhir. Laras duduk di beranda rumah panggungnya yang megah, memilah-milah daun kumis kucing dan akar ginseng hutan yang baru saja ia panen. Jemarinya yang dulu kasar dan penuh luka kini tampak halus, meski tetap cekatan. Kulitnya bercahaya, tubuhnya lebih berisi karena makanan yang cukup dan hati yang tenang. Ia tidak lagi mengenakan kebaya lusuh penuh tambalan, melainkan kain batik tulis halus dan kebaya putih bersih yang membuatnya tampak anggun layaknya seorang putri keraton. Di halaman depan, beberapa warga desa terlihat berdiri di luar pagar tanaman hidup. Mereka tidak berani masuk sembarangan. Mereka meletakkan keranjang berisi hasil bumi, pisang, kelapa, ubi, sebagai bentuk barter. "Nyi Laras," panggil seorang ibu tua dengan sopan dari balik pagar. "Anak saya demam tinggi sudah 3 hari. Tabib desa sudah menyerah. Bolehkah saya meminta ramuan penurun panas?" Laras tersenyum tipis. Ia berdiri, mengambil bungkusan daun yang sudah ia racik, lalu berjalan ke pagar. "Rebus ini dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Berikan saat hangat," kata Laras sambil menyerahkan bungkusan itu.
Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Ibu itu membungkuk hormat berkali-kali sebelum pergi, meninggalkan keranjang ubi sebagai bayaran. Laras menghela napas lega. Warga desa masih takut padanya, atau lebih tepatnya, segan. Julukan, anak pembawa sial, telah lenyap, digantikan dengan panggilan hormat, Nyi Laras penjaga hutan. Mereka tahu bahwa Laras adalah satu-satunya perantara antara mereka dan kemarahan hutan. Laras tidak membenci mereka, tapi ia menjaga jarak. Kepercayaan yang rusak butuh waktu seumur hidup untuk pulih. Tiba-tiba, sepasang tangan kekar melingkar di pinggang Laras dari belakang. Dagu seseorang bertumpu di bahunya. Aroma hutan segar dan maskulin menyergap indera penciumannya. Kau terlalu baik pada mereka, bisik suara berat itu di telinganya. Laras menoleh dan mendapati wajah tampan Baruna yang tersenyum jahil. Sang pangeran hutan itu kini berpakaian layaknya manusia biasa. Celana pangsi hitam dan kemeja longgar yang tidak dikancingkan sepenuhnya, memperlihatkan dada bidangnya. Namun, mata emas vertikalnya tetap menjadi tanda bahwa ia bukan manusia sembarangan. Mereka hanya manusia biasa yang takut. Baruna, jawab Laras lembut, meletakkan tangannya di atas tangan Baruna. Lagi pula, kau sudah cukup memberi mereka pelajaran. Lihat Juragan Jarwo. Mereka berdua memandang ke arah kejauhan, ke ladang tandus di perbatasan desa. Di sana, terlihat sosok kecil Juragan Jarwo yang kini kurus kering, sedang mencangkul tanah yang keras di bawah terik matahari. Bajunya kotor, tidak ada lagi cincin akik di jarinya. Ia bekerja sendiri, tanpa anak buah, mencoba menanam singkong agar bisa makan. Karma telah mengambil hartanya perlahan tapi pasti, memaksanya merasakan keringat dan lelah yang dulu ia hina. Dia sedang belajar menjadi manusia. Komentar Baruna datar. Biarkan saja. Baruna memutar tubuh Laras agar menghadapnya. Tatapannya melembut. Aku baru saja dari hulu sungai. Aku menemukan sesuatu untukmu. Baruna membuka telapak tangannya. Di sana, tergeletak sebuah kalung dengan liontin batu giok hijau yang memancarkan cahaya redup. Ini inti hutan, jelas Baruna sambil memakaikan kalung itu ke leher Laras. Selama kau memakai ini, tidak ada penyakit yang bisa menyentuhmu, dan kau akan selalu terhubung denganku, sejauh apapun aku pergi berburu. Laras menyentuh liontin dingin itu. Indah sekali. Tapi Baruna, aku tidak butuh perhiasan. Aku punya emas dari sisikmu yang masih tersisa banyak di peti. Ini bukan tentang harga, Laras. Baruna menatap dalam ke mata Laras. Ini tanda pengikat. Dulu kau memberikan kain ibumu untuk membalut lukaku. Sekarang aku memberikan jantung hutan ini untuk menjagamu. Wajah Laras merona merah. Hubungan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan rumit. Baruna adalah pelindungnya, sahabatnya, dan kini, kekasih jiwanya. Meskipun mereka berbeda dunia, hati mereka berdetak dalam irama yang sama. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyiramkan warna jingga dan ungu di langit, Laras dan Baruna duduk di balkon atas rumah kayu mereka. Dari sini, mereka bisa melihat hamparan hutan luas yang hijau dan desa kecil di kejauhan. Laras menyandarkan kepalanya di dada Baruna, menikmati angin sore yang membelai wajahnya. Ia memikirkan perjalanan hidupnya. Dari seorang gadis yatim piatu yang kelaparan, dihina, dan dilempari batu, kini menjadi wanita yang dihormati, berkecukupan, dan dicintai oleh makhluk terkuat di hutan ini. Kau tahu, gumam Laras pelan. Dulu aku sering bertanya pada Tuhan, kenapa nasibku begitu buruk? Kenapa aku harus hidup sendirian di pinggir hutan yang menyeramkan ini? Baruna mengelus rambut panjang Laras. Dan sekarang aku mengerti, Laras tersenyum. Semua penderitaan itu menuntunku ke sini. Jika aku tidak miskin, aku tidak akan mencari kayu bakar saat badai. Jika aku tidak sendirian, aku mungkin akan lari ketakutan saat melihatmu terluka. Takdir bekerja dengan cara yang lucu, sahut Baruna. Aku dikutuk ratusan tahun menjadi monster, hanya untuk diselamatkan oleh manusia yang dianggap sampah oleh sesamanya. Laras terkekeh pelan. Ia memandang wajah Baruna, wajah yang dulu bersisik dan menakutkan, kini begitu menenangkan. Mereka orang-orang bodoh, kata Laras. Siapa? Warga desa.
Juragan Jarwo. Semua orang yang dulu membenciku, Laras bangkit berdiri, berjalan ke tepi balkon. Ia merentangkan tangannya, menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Laras menoleh kembali pada Baruna. Matanya berbinar penuh kebahagiaan dan kemenangan. Mereka mengira aku memelihara monster yang akan membunuhku, ucap Laras mantap. Padahal, akulah yang menemukan raja yang hilang di antara semak belukar. Dan sang raja itu kini berlutut, bukan untuk menyembahku, tapi untuk mencintaiku. Baruna tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi putihnya yang sempurna. Ia bangkit, menghampiri Laras, dan memeluk wanitanya itu erat-erat di bawah sinar senja terakhir. Dan raja itu akan memastikan ratunya bahagia selamanya, bisik Baruna. Di kejauhan, burung hantu mulai bersahutan, dan hutan mulai menyanyikan lagu malamnya. Bukan lagi lagu yang menyeramkan, melainkan lagu pengantar tidur yang damai bagi sepasang kekasih yang telah menaklukkan takdir mereka sendiri. Hutan itu tidak lagi sunyi. Hutan itu kini penuh cinta.